Bab 3261 Zhao subscribe Penatua. Dalam banyak jenis spesies, hak untuk kawin adalah sesuatu yang harus dicapai. Rusa jantan ingin kawin. Ketika mereka melawan lawan mereka, mereka akan mengunci tanduk. Mereka akan terus bertarung bahkan jika tanduk mereka patah. Dalam kelompok serigala, Raja Serigala terkuat adalah yang pertama diizinkan untuk kawin. Serigala jantan yang kuat yang sedikit lebih lemah atau serigala jantan yang lemah tidak diizinkan untuk kawin. Sekarang, para bangsawan di kota tembok giok kerajaan Qin seperti rusa jantan atau serigala. Mereka mengangkat kepala dan mengepalkan tangan, menunggu penyanyi No. 1 kerajaan Zhao tiba. Selama beberapa tahun terakhir, kerajaan Qin dan kerajaan Zhao tidak pernah bertarung. Mereka tampak cukup damai. Zhao sekarang mengadakan konser di Jade Wall City. Banyak petugas Jade Wall City mendukung gagasan itu, dan orang-orang membayar banyak uang untuk melihat wajahnya secara langsung. Mereka ingin tahu apakah dia sebagus yang ditunjukkan video-video itu. Tentu saja, lebih banyak bangsawan berharap hal lain terjadi dengan Zhao. Ketika Zhao baru saja memasuki kota tembok giok, itu menciptakan kemacetan lalu lintas besar. Han Sen tidak seperti yang lain. Dia sedang tidak ingin mengurus Zhao. Dia telah menghabiskan waktunya untuk menyelidiki versi terbalik dari The Story of Genes. Setelah digabungkan dengan wanita jahat Giok S, kedua kekuatan mereka mampu mencapai level Breakworld. Sayangnya, kekuatan kontrol, tingkat kompatibilitas, dan distribusi kekuatan mereka memiliki beberapa kesenjangan yang melekat. Pasti ada masalah lebih jauh di telepon. Ini hanya masalah yang muncul dari kurangnya pengalaman. Setelah bergabung untuk sementara waktu, masalah mereka kemungkinan besar akan beres dengan sendirinya. Tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Han Sen mempraktikkan 4 seni Geno. Hanya The Story of Genes yang belum mencapai status Breakworld. Itu adalah subjek utama dari penyelidikan Han Sen baru-baru ini. Dia berharap tidak akan lama sebelum dia menemukan cara untuk membuat The Story of Genes menghancurkan dunia juga. Dia membutuhkan kekuatan untuk menjamin keselamatannya. Han Sen saat ini bukan musuh Qin Xiu, tetapi dia juga tidak bisa mengalahkan Qin Wanner. Dia harus meningkatkan kekuatannya. Mode roh dewa super adalah sejenis tubuh. Tidak ada keterampilan yang terkait dengannya. Tidak ada metode menjalankan udaranya. Meskipun Han Sen tahu ada mode roh dewa super terbalik di luar sana, dia tidak bisa menggunakan mode roh dewa super terbalik. Satu-satunya cara baginya untuk naik level adalah dengan mempraktikkan 4 seni Geno yang dia miliki atau mendapatkan seni Geno yang lebih baik sama sekali. Karena ras gen langka sulit diperoleh, Han Sen telah bersusah payah untuk mendapatkan wanita jahat batu Giok S. Pada akhirnya, itu sangat tidak berguna baginya untuk dimiliki. Jalan yang harus dia lalui itu tidak baik. Itu lebih buruk daripada ketika dia biasa memperkuat tubuhnya. Ketika Han Sen bergabung dengan wanita jahat batu Giok S, dia berulang kali mencoba menganalisis kekuatannya. Dia berharap untuk menghancurkan dunia tanpa bergabung dengan wanita jahat Giok S sehingga dia tidak akan dibatasi. Han Sen paling tertekan karena fakta bahwa kekuatan kulit Giok terbalik itu aneh. Dia telah memeriksa struktur kekuatan, tetapi dia tidak dapat mensimulasikannya. Sepertinya hanya tubuh wanita yang bisa mencapai kekuatan itu. Karena itu, Han Sen memusatkan pikirannya untuk meneliti The Story of Jin. Penelitiannya tentang The Story of Jin telah berlangsung sejak lama. Kekuatan menakutkan melonjak melalui tubuh Han Sen. Sel-selnya seperti bom nuklir yang meledak dengan cepat. Itu membuat Han Sen menumpahkan darah. Dia harus menghentikan kekuatan terbalik The Story of Jin-nya. Jers. Kisah kekuatan selamanya Jin berbeda. Membalikkan kekuatan kisah gen terlalu kejam. Han Sen baru saja mencoba membalikkan The Story of Jin ketika dia merasa rantai gennya putus dan sel-sel meledak seperti akhir dunia. Hanya sedikit kekuatan yang membuat Han Sen gemetar ketakutan. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan tubuh kuat Han Sen, dia tidak bisa memblokir kekuatan The Story of Jin. Kekuatan penghancur yang besar itu tidak hanya ada di tubuhku, kata Han Sen dengan cemberut. Bahkan mode roh dewa superku tidak akan bisa memblokirnya. Ini adalah seni Geno yang tidak bisa dipraktikkan. Kekuatan kebalikannya kisah gen terlalu kejam. Itu tidak bisa dipraktekkan. Tubuhnya tidak mampu memanfaatkannya. Dia bahkan tidak bisa mencobanya, jadi bagaimana dia bisa berhasil? Ini mengingatkan Han Sen kembali ke saat dia pertama kali mencoba berlatih The Story of Jin. Dia tidak dapat memulainya saat itu, karena The Story of Jin membutuhkan kebugaran yang tidak masuk akal. Itu terlalu tinggi, jadi dia tidak bisa memulainya. Han Sen membutuhkan armor kristal hitam untuk menjalankannya. Sekarang, kebalikan dari The Story of Jin memiliki masalah yang sama, tetapi Han Sen tidak memiliki armor kristal hitam lagi. Orang-orang harus mengandalkan diri mereka sendiri. Han Sen menarik napas dalam-dalam. Dia menggunakan kekuatan untuk menyembuhkan kerusakan yang baru saja ditimbulkannya. Dia kemudian menggunakan versi kebalikan dari The Story of Jin. Han Sen tidak memikirkan apakah dia bisa bertahan atau tidak. Yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan ritme di dalam kekuatan menakutkan itu. Kebalikan The Story of Jin hanya berjalan sesaat ketika tubuh Han Sen tiba-tiba retak. Seluruh tubuhnya tampak seperti vas keramik yang telah retak dan direkatkan kembali dengan kasar. Dia penuh dengan retakan, dan mereka mulai berdarah. Dia segera berhenti menjalankan versi kebalikan dari The Story of Jin. Momen singkat itu hampir cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Dia tidak membalikkannya sepenuhnya, jadi dia tidak akan melanjutkan menjalankannya. Han Sen hanya bisa memperbaiki tubuhnya dan memikirkan kekuatan penghancur itu.
Dia berharap untuk segera mempelajari sesuatu. Sayang hanya berlangsung sesaat dan tubuhnya hancur. Hansen tidak bisa mengambil banyak dari pengalaman itu. Hansen terus membiarkan dirinya disiksa oleh kekuatan menakutkan tanpa menyerah. Versi kebalikan dari The Story of Jin sangat merusak tubuhnya, yang membuktikan betapa kuatnya versi kebalikan dari The Story of Jin. Mungkin setelah The Story of Jin menghancurkan dunia, kekuatannya akan sangat menakutkan sehingga orang tidak dapat membayangkannya. Di kastil yang cerah di kota tembok giok, banyak orang kaya duduk. Ada banyak bangsawan dan orang terkenal kerajaan Qin. Fokus partai bukan pada mereka. Itu pada seorang wanita muda berusia 20 tahun yang tampak murni. Dia adalah seorang wanita yang memancarkan kesegaran. Raja Langit, yang telah dipanggil kembali ke kota tembok giok, menghadiri pesta ini. Dia sedang minum dan mendengarkan lagu-lagu Zhao Ning'er. Dalam hal kecantikan, Zhao Ning'er mungkin bukan yang terpanas di ketujuh kerajaan, tetapi kemudahan murni dari tubuh mudanya dapat membuat kita dan tubuh tua kita sangat cemburu, kata Sky King dengan tenang, dengan matanya yang menatap. Seperti mereka terbakar, aku ingin mengambil masa mudanya dan menjadi seusianya sehingga aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Pria di sebelah Sky King tertawa. Jika bukan karena itu, mengapa Zhao Ning'er dipuja oleh ketujuh kerajaan? Ini bukan hanya kami, bahkan barang antik tua itu menyukai Zhao Ning'er. Yah, setidaknya mereka suka betapa menyegarkannya dia. Melalui dia, mereka ingin melihat diri mereka di masa lalu. Jade Wall City baru saja mengalami nasib buruk yang besar, kata Sky King. Baginya untuk datang ke Jade Wall City sekarang pasti akan membuat orang lain memikirkan sesuatu. Ya, kota tembok giok telah mengalami nasib buruk baru-baru ini, tetapi masih lebih kuat dari kerajaan Zhao. Jika dia mencoba sesuatu, aku cukup yakin kita bisa mengatasinya. Sementara mereka berbicara, Zhao Ning'er menyelesaikan lagunya. Semua orang di aula mulai bertepuk tangan. Zhao Ning'er membungkuk. Dia memandang semua orang dan bertanya, ketika aku berada di kerajaan Zhao, aku mendengar tentang pendekar pedang No. Satu kerajaan Qin, Hansen. Apakah Tuan Han ada di sini hari ini? Bab 3262 Pertemuan di Gedung Lengan Merah. Kebalikannya kisah Jin terus menghancurkan tubuh Hansen. Dia tidak bisa lagi menanggungnya. Setelah beristirahat sebentar, dia pergi ke taman untuk bersantai. Bao Er dan Feng Yinyin sedang bermain catur di taman. Hansen menyaksikan mereka berdua bermain. Karena Hansen, Bao Er sangat pandai bermain catur dan berbagai permainan kartu. Sebagai perbandingan, Feng Yinyin sangat buruk. Setiap pertandingan berakhir buruk untuknya. Feng Yinyin tidak terlalu peduli apakah dia menang atau kalah. Dia tidak keberatan kalah berulang kali, yang merupakan sikap yang menurut Bao Er membosankan. Bermain catur dengan Little Yin itu membosankan. Bao Er memenangkan putaran lain. Dia menguap dan bertanya, kenapa kamu tidak bermain denganku, ayah? Hansen akan menyetujui pertandingan, tetapi Feng Feifei dan pria botak datang berjalan-jalan ke taman. Han tua, Tuan Han tersayang, kali ini kamu adalah orang jahat. Pria botak tampak ramah saat dia mencoba mendekati Hansen. Mengapa aku menjadi buruk kali ini? Hansen bertanya dengan bingung. Pria botak tertawa, apakah kamu tidak tahu bahwa hari ini adalah hari penyanyi No? Satu kerajaan Zhao, Zhao Ning'er, mengadakan pesta penyambutannya. Dia menyebutmu, pendekar pedang No. Satu kerajaan Qin. Apakah dia ingin menantangku? Hansen dengan tenang mengambil cangkirnya dan menyesap tehnya. Hansen telah menerima informasi dari Rocky di bahwa Zhao Ning'er adalah pemilik jiwa kehidupan ke-19 Qin Xiu. Alasan dia datang ke kerajaan Qin adalah untuk satu-satunya tujuan membunuh Hansen. Jadi, Hansen tidak terkejut dengan ini. Pria botak terlihat aneh dan tersenyum. Tidak, tapi Zhao Ning'er bilang dia sangat mengagumimu. Dia ingin menikahimu dan menjadi istri yang baik yang mengajar anak-anak. Jika kamu mau, dia akan menunggu kamu di Gedung Lengan Merah. Dia ingin menghabiskan malam bersamamu, pendekar pedang besar kerajaan Qin. Sekarang, seluruh bangsawan Jade Wall City dan barang antik tua iri padamu. Blur, Hansen hampir batuk semua tehnya. Dia memandang Balgai dan bertanya, apakah kamu bercanda? Tanyakan pada Nona Feng jika kamu tidak percaya padaku. Botak Gai tampak seolah-olah dia telah dianiaya. Hansen memandang Feng Feifei. Dia mengangguk dan berkata, meskipun pria botak agak konyol, Zhao Ning'er memang mengatakan sesuatu seperti itu. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyukai kamu, atau apakah dia memiliki motif tersembunyi atau apa. Ini seperti yang dikatakan Balgai. Orang-orang di Jade Wall City menjadi gila. Mereka tahu Zhao Ning'er punya masalah, tapi mereka masih ingin membunuhmu. Kamu harus berhati-hati. Hansen tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Para bangsawan tidak pernah menyukaiku. Mereka selalu ingin membunuhku dan memberiku makan anjing. Itu tidak masalah bagi aku. Bukannya mereka bisa melakukan apa saja padaku. Han tua, Zhao Ning'er ada di Gedung Lengan Merah. Apakah kamu akan pergi? Dia adalah penyanyi No. Satu kerajaan Zhao, pria botak terlihat cemburu ketika dia berkata, jika itu aku akan melakukan apapun untuk sampai ke Gedung Lengan Merah dan melihatnya. Tentu saja, aku akan pergi, kata Hansen dengan lengkung bibirnya. Jika aku tidak pergi, aku akan dijadikan kambing hitam tanpa alasan. Ya, Zhao Ning'er sangat bersemangat. Jika kamu tidak pergi, kamu akan menjadi binatang. Pria botak menepuk bahu Hansen dan bersiap untuk pergi. Bao Er, di samping, mengeluarkan buku catatan dan mencatat sesuatu.
Han Sen ingin pergi ke gedung lengan merah karena dia ingin melihat Zhao Ning'er, yang merupakan subjek tes ke-19. Jika Qin Xiu membiarkannya pergi ke sana, Zhao Ning'er pasti memiliki sesuatu yang istimewa di balik lengan bajunya. Dia tidak akan mengirimnya ke sana begitu saja untuk mati. Alih-alih menunggu Zhao Ning'er datang kepadanya, dia mungkin juga menyerang lebih dulu saat dia memiliki kesempatan. Dia juga tidak ingin membawa kerusakan lebih lanjut ke Kastil Feng. Han tua, apakah kamu ingin pergi bersama? Botak Gai dengan senang hati menatap Han Sen. Mereka mungkin akan melarangmu masuk, jadi kamu hanya akan terlihat memalukan, kata Han Sen sambil tertawa. Oh, kamu benar, kata Balgai dengan ekspresi cemburu. Zhao Ning'er hanya mengundangmu. Han Sen mengabaikannya. Dia memandang Feng Feifei dan bertanya, di mana gedung lengan merah? Feng Feifei memandang Han Sen dengan kaget. Apakah kamu benar-benar pergi untuk diundang ke sana oleh seorang wanita cantik? Mengapa aku tidak? Han Sen bertanya sambil tertawa. Apakah semua wanita cantik di luar kastil dan tidak di dalam? Feng Feifei merasa cemburu, tapi dia masih memberitahu Han Sen lokasi gedung lengan merah. Bao Er terus mencengkeram penanya, menulis sesuatu di buku catatan. Sekarang sudah jam 10. Han Sen mengucapkan selamat tinggal pada Feng Yin dan pergi ke gedung lengan merah. Setelah berjalan sebentar, dia melihat seseorang datang. Orang tersebut berusaha menghalangi jalan Han Sen. Tuan Han, mau kemana? Orang itu bertanya sambil membungkuk. Jika orang-orang tampaknya baik kepada kamu, bersikap kasar kepada mereka itu tidak sopan. Orang itu baik, jadi Han Sen seharusnya tidak jahat. Karena itu, dia dengan sopan berkata, bangunan lengan merah. Wajah pria itu berubah. Dia semakin dekat dengan Han Sen dan berbisik, Guru Han, apakah kamu akan melihat Zhao Ning'er? Jika kamu bersedia membawa aku ke gedung lengan merah untuk melihat Zhao Ning'er, aku akan menghadiahi kamu. Hadiah seperti apa? Han Sen menatap pria itu dengan penuh minat. Dia berusia 40 tahun. Dia tampak seperti seorang sarjana. Dia terlihat cukup baik, tapi Han Sen tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Pria itu mendekat ke Han Sen dan berbisik, nama aku Zhang Huan. Aku tidak berpikir kamu pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi keluarga Zhang cukup terkenal di kerajaan Qin. Kami memperdagangkan telur gen dan ras gen. Treasure Garden adalah bisnis keluarga kami. Jika kamu bersedia membawa aku ke gedung lengan merah, telur gen dan ras gen apapun di Treasure Garden dapat dipilih oleh kamu secara gratis. Kamu dapat memilih satu. Jangan beri aku barang-barang lumpuh ini. Beri aku sesuatu yang nyata. Han Sen tidak terlalu menyukai tawaran Zhang Huan. Biasanya telur gen dan ras gen kelas tinggi tidak dapat ditemukan di pasaran. Bahkan jika mereka, Zhang Huan mungkin akan menyembunyikan semua telur gen kelas tinggi dan ras gen. Treasure Garden adalah sesuatu yang Han Sen pernah dengar sebelumnya. Itu adalah toko tua di Jade Wall City. Itu adalah salah satu toko telur gen dan ras gen terbesar di sekitar. Yang lain serupa, tetapi yang lain menjual lebih banyak ras gen. Treasure Garden menjual lebih banyak telur gen. Rencananya telah terungkap. Zhang Huan tidak keberatan. Dia berbisik, toko kami memiliki selusin telur gen kelas dewa. Jika kamu mau, kamu bisa pergi dan memilih satu atau dua. Satu telur gen langka. Jika kamu memilikinya, maka pergi dan ambil. Jika tidak, jangan buang waktu aku. Aku harus pergi dan bertemu Zhao Ning'er. Han Sen menamparkan harga yang konyol pada tawaran itu. Dia ingin pria itu pergi dan berhenti membuang-buang waktu. Guru Han, kamu terlalu serakah. Zhang Huan membeku. Telur gen langka untuk satu kencan terlalu banyak. Orang-orang serakah, kata Han Sen sambil tersenyum. Aku hanya lebih serakah daripada yang lain. Tidak peduli seberapa bagus sel telur gen, itu hanyalah sebuah item. Item yang ditukar dengan kesempatan untuk berkencan dengannya adalah sesuatu yang aku duga cukup adil. Bab 3263 telur terakhir, subscribe Penatua. Zhang Huan tidak menganggap itu harga yang sangat wajar. Dia berpikir, kamu menganggapku bodoh. Apakah itu yang kamu sebut harga yang adil? Zhang Huan tidak berani mengatakan itu di depan Han Sen. Dia mengembangkan senyum masam dan berkata, Tuan Han, kamu telah melebih-lebihkan aku. Keluarga Zhang menjalankan toko telur gen, tetapi telur gen langka sangat jarang terlihat. Nenek moyang kita pernah memilikinya, dan itu adalah kemuliaan terbesar. Namun, sejak aku lahir, aku tidak dapat melihat satupun telur gen langka. Zhang Huan menggertakkan giginya dan menyarankan, bagaimana dengan ini? Di Treasure Garden, ada telur gen kelas dewa. Kamu dapat memilih 5 di antaranya. Hanya itu yang bisa aku berikan untuk kamu. Bagaimana menurutmu? Penyanyi langka membutuhkan telur gen langka, kata Han Sen sambil tertawa. Nona Zhao sepadan dengan harga itu, bukan begitu? Han Sen tidak gila. Dia ingin menggunakan ras gen langka untuk bertukar kencan dengan Zhao Ning'er, tapi sekarang, banyak bangsawan mengawasi mereka. Jika Han Sen mengambil kesepakatan yang lebih rendah, banyak orang akan datang untuk menghentikannya dan mengganggunya dengan tawaran mereka sendiri. Zhang Huan tampak kecewa. Dia tampak sakit saat berkata, Guru Han, jika kamu terus menyarankan harga seperti itu, tidak ada yang akan mampu membayar kamu. Han Sen tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia tiba-tiba mendengar suara lain. Dia benar, penyanyi langka membutuhkan telur gen langka. Guru Han, aku punya satu telur gen langka. Aku akan memberikannya kepada kamu jika itu berarti menghabiskan malam bersama Nona Zhao di gedung lengan merah. Apakah kamu ingin melakukan perdagangan ini? Zhang Huan membeku. Dia menoleh.
Dia tidak percaya seseorang akan melakukan perdagangan seperti itu, menukar telur gen langka untuk melihat Zhao Ninger. Lagi pula, mereka tidak akan bertemu dengannya satu lawan satu. Mereka hanya akan menemani Han Sen. Ketika Zhang Huan melihat wajah pria itu, ekspresinya berubah. Dia menundukkan kepalanya dan pergi seperti tikus melihat kucing yang ganas. Han Sen memandang orang itu tetapi tidak mengenali siapa itu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih mengenakan jubah bunga. Kelopak matanya terasa berat. Ketika dia membuka matanya, ada celah besar. Sepertinya dia tidak bangun. Han Sen memandang lelaki tua itu dan berkata, jika kamu benar-benar akan menawarkan ini kepada aku, maka aku akan menerima tawaran kamu. Tubuh lelaki tua itu bengkok. Dia meraih ke lengan bajunya untuk sementara waktu. Dia akhirnya mengeluarkan telur gen dan meletakkannya di depan Han Sen. Oke, ini adalah telur gen, ambillah jika kamu berani menggunakannya. Han Sen melihat ke tangan lelaki tua itu. Telur gen itu seukuran telur puyuh. Itu tampak seperti kristal. Itu setengah putih dan setengah hitam. Itu adalah simbol Tai Chi alami. Banyak ukiran aneh di kulit telur gen. Jika diletakkan di bawah mikroskop, kata-katanya masih terlalu kecil untuk dibaca. Ada puluhan ribu kata di cangkang telur gen seukuran telur puyuh. Teksnya aneh. Tampaknya tidak ditulis dalam bahasa yang sama di alam semesta kerajaan, jadi Han Sen tidak tahu apa artinya. Itu jelas sesuatu yang ditulis dengan tangan. Tidak mungkin telur itu lahir dengannya. Orang tua, apakah telur gen ini mati? Han Sen bertanya-tanya dengan keras. Ada begitu banyak kata yang terukir di dalamnya. Dia bertanya-tanya apakah telur gen masih bisa menghasilkan ras gen. Plus, Han Sen tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup di dalam telur gen. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar telur gen langka atau tidak. Pria tua itu memutar matanya. Betapa bodohnya. Telur gen ini mengejutkan alam semesta. Ini adalah telur ultimate yang unik, tapi tidak apa-apa. Aku dapat menunjukkan kepada kamu pengetahuan aku jika nanti kamu mempermalukan orang di luar sana. Orang tua itu memegang telur gen langka. Dengan tatapan sombong, dia berkata, ketika alam semesta pertama kali dimulai dan sebelum roh dewa lahir, ada seorang lelaki tua. Orang itu adalah Wu Wei Dao Alpha. Orang tua, aku tidak tertarik mendengar cerita. Han Sen menghentikan lelaki tua itu untuk melanjutkan. Han Sen telah mendengar cerita ini sebelumnya. Ketika Han Sen pertama kali datang ke alam semesta kerajaan, dia belajar tentang sejarah istana Wu Wei Dao. Pemimpin pertama istana Wu Wei Dao adalah Wu Wei Dao Alpha. Murid-murid istana Wu Wei Dao memperlakukannya seperti Tuhan. Mereka mematuhinya lebih dari roh dewa. Salah satu ucapan Wu Wei Dao Alpha yang paling terkenal adalah, sebelum Tuhan lahir, aku sudah ada di sini. Itu berarti Wu Wei Dao Alpha lahir sebelum dewa roh. Dia lebih besar dari roh dewa. Tentu saja, Han Sen telah meneliti ini sedikit. Sejarah istana Wu Wei Dao sangat luas. Sebelum manusia, mereka sudah sangat terkenal. Dibandingkan dengan kelahiran roh dewa, masih ada jarak di antara mereka. Seseorang yang dipuji seperti itu harus begitu kuat, dan dia membuat legiun terbesar di alam semesta, istana Wu Wei Dao. Namun, klaimnya sedikit berlebihan. Pria tua itu tampak kesal karena Han Sen telah memotongnya. Dia menatap Han Sen dan berkata, orang-orang muda sangat tidak sabar. Mereka selalu mempersingkat hal. Ketika Wu Wei Dao Alpha lahir, dia memegang telur gen ini. Setelah dia lahir, sampai dia memecahkan ruang dan pergi, telur gen ini tidak pernah lepas dari tangannya. Semua orang tahu itu di alam semesta ini. Ini bukan dongeng yang dibuat-buat. Kamu tidak akan mengatakan yang ada di tanganmu adalah telur gen yang dimiliki Wu Wei Dao Alpha, kan? Han Sen tidak mempercayainya. Bukannya Wu Wei Dao Alpha benar-benar memegang telur gen ketika dia lahir. Bahkan jika dia, istana Wu Wei Dao mungkin akan menyimpan harta karun seperti itu. Mengapa mereka membiarkan orang tua seperti itu membawanya kemana-mana? Orang bodoh tidak bisa diajari apapun. Ya, ini adalah telur gen Wei Wei Dao Alpha. Namanya adalah telur utama. Semua orang tahu bahwa Ultimate Egg adalah telur gen yang langka. Aku akan menggunakan telur gen ini untuk berdagang untuk izin bergabung dengan kamu. Apakah itu baik-baik saja? Orang tua itu menawarkan telur gen kepada Han Sen. Bagaimana aku bisa tahu apakah ini telur gen asli yang dimiliki Wu Wei Dao Alpha? Han Sen bertanya tanpa banyak peduli. Sejujurnya, bahkan jika dunia itu memiliki telur gen seperti itu, Han Sen tidak berpikir itu akan jatuh ke tangan orang tua seperti itu. Telur gen ini nyata. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada pria dari keluarga Zhang itu, kata lelaki tua itu sambil mengulurkan tangannya. Zhang Huan, yang hampir berbelok dan pergi, ditangkap oleh tangan tak terlihat dan ditarik ke belakang. Dia dibawa ke depan orang tua itu. Anak keluarga Zhang, beritahu Tuan Han ini apakah telur tertinggi aku itu asli atau tidak, kata lelaki tua itu sambil menatap Zhang Huan. Ya, kata Zhang Huan cepat. Ini lebih nyata dari emas. Ini tentu saja yang sebenarnya. Orang tua itu memandang Zhang Huan dan berkata, kata-kata yang bagus. Zhang Huan tampak pahit dan berkata, Guru Han, aku dapat menggunakan keluarga Zhang sebagai janji. Di tangan lelaki tua ini, telur gen Ultimate Egg itu nyata dan ada. Orang-orang di alam semesta ini tahu bahwa telur gen itu berasal dari istana Wu Wei Dao sejak dulu. Bab 3264 Telur Buruk, Subscribe Penatua. Apa maksudmu? Han Sen memandang Zhang Huan dengan penuh minat.
Zhang Huan memandang lelaki tua itu dan dengan hati-hati berkata, dulu, ketika Wu Wei Dao Alpha memecahkan ruang, pemimpin memberikan telur utama kepada salah satu muridnya. Murid istana Wu Wei Dao itu tidak bisa menetaskannya, jadi dia memutuskan untuk mewariskannya dari generasi ke generasi. Tidak diketahui berapa generasi sejak itu, tetapi tidak ada yang bisa menetaskannya. Akhirnya, seorang siswa istana Wu Wei Dao dibunuh oleh elit tertinggi yang mengambil telur untuk diri mereka sendiri dan membawanya kemana-mana. The Ultimate Egg dirampok dari pemiliknya yang sebenarnya. Kemudian, orang tua ini memilikinya. Apakah itu berarti lelaki tua kulit putih ini membunuh seorang siswa istana Wu Wei Dao? Han Sen menatap lelaki tua itu saat dia berbicara. Dengan tatapan sombong, lelaki tua itu berkata, itu bukan aku. Itu adalah leluhur aku. Semua orang tahu itu. Hanya ada satu telur ultimate. Tidak ada yang palsu seperti itu. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Han Sen menatap lelaki tua itu. Dia kemudian menatap Zhang Huan. Dia tahu bahwa meskipun telur tertinggi itu nyata, sesuatu yang buruk pasti telah mengintai di dalamnya. Itu bukan tentang sesuatu yang tidak bisa ditetaskan. Memiliki telur gen misterius di depannya membuat Han Sen tertarik. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, dia berkata, jika kamu bersedia memberikannya kepada aku akan mengambilnya. Orang tua itu berkata, bagus. Jika hal-hal seperti itu, maka kamu dapat menyimpannya. Dia kemudian melemparkan telur tertinggi ke Han Sen. Melihat bakatnya untuk melakukan itu, dia seperti melempar seluruh gunung. Han Sen mencoba menangkapnya, tetapi dia menyadari bahwa telur tertinggi sebenarnya sangat ringan. Itu seperti telur puyuh biasa, yang cukup mengejutkannya. Orang tua itu memandang Han Sen dan berkata, sekarang aku telah memberi kamu telur tertinggi. Kesepakatan yang kami buat adalah kamu membawa aku ke gedung lengan merah sehingga aku bisa bertemu Zhao Ninger. Satu hal yang harus aku katakan kepada kamu, bagaimanapun, adalah bahwa telur utama telah bertukar tangan dengan beberapa pemilik di masa lalu. Selain pewaris istana Wu Wei Dao, pada dasarnya, setiap orang yang memiliki telur tertinggi akhirnya mati. Jika kamu takut dengan item ini, kamu masih bisa mengembalikan Ultimate Egg. Jika telur tertinggi seberuntung itu, bagaimana keluargamu baik-baik saja selama ini? Han Sen bertanya sambil bermain dengan telur tertinggi. Dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tua itu. Orang tua itu tertawa. Keluarga kami tidak seperti orang biasa. The Ultimate Egg baik-baik saja di keluarga kami. Jika ini ada di tangan orang lain, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih akan mengalami nasib buruk. Aku sudah membayar untuk ini. Tidak masalah apakah kamu menginginkannya atau tidak, tetapi kamu akan membawa aku ke gedung lengan merah. Tentu saja, kami sedang dalam perjalanan ke sana sekarang, kata Han Sen. Dia berjalan ke depan. Dia tidak akan mengembalikan telur tertinggi kepada orang tua itu. Dia telah melihat banyak hal yang merupakan akibat dari nasib buruk. Tidak masalah baginya jika sesuatu yang lain terjadi sebagai akibat dari nasib buruk. Ditambah lagi, Han Sen penasaran dengan identitas Wu Wei Dao Alpha. Orang itu lebih legendaris daripada Qin Xiu di alam semesta kerajaan. Orang-orang tahu Qin Xiu adalah raja kerajaan Qin, tetapi mereka tidak tahu tentang hal-hal menakutkan yang berhasil dicapai Qin Xiu. Hal-hal yang dilakukan Wu Wei Dao Alpha adalah hal-hal yang diketahui sepenuhnya oleh 7 kerajaan. Meskipun kerajaan Qin mengasingkan istana Wu Wei Dao, orang-orang masih tahu tentang sejarah Wu Wei Dao Alpha. Meskipun pepatah, sebelum Tuhan ada di sini, aku ada di sini, sedikit berlebihan, orang masih bisa membayangkan begitu banyak kerajaan berperang sampai sekarang sementara Wu Wei Dao Alpha mengubah istana Wu Wei Dao menjadi agama besar. Itu bukan hanya satu hal sederhana. Orang tua itu tertawa. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia mengikuti Han Sen ke gedung lengan merah. Aneh. Sejak lelaki tua itu mulai mengikutinya, tidak ada yang muncul untuk menghentikan jalan Han Sen. Han Sen tidak tahu bahwa setelah dia mengumpulkan telur tertinggi, kota tembok giok meletus menjadi kekacauan. Han Sen, anak itu, mendapatkan telur tertinggi. Beraninya dia. Sky King melihat ini dengan penuh minat. Apa? Guru Han mengambil telur utama White No Life. Wajah Tausan Milerich berubah setelah mendengar berita ini. Dia berdiri dari kursinya. Di istana, Qin Jingzhen terlihat aneh saat mendengar berita ini. Dia menghela nafas. Aku khawatir, di dunia ini, hanya Guru Han yang berani mengambil telur tertinggi itu. Rajaku, kupikir Guru Han mungkin tidak tahu sejarah telur tertinggi. Haruskah aku memberitahu dia? Jia Shizhen sepertinya mengerti Han Sen. Dia tahu dia pasti tidak tahu banyak tentang istana Wu Wei Dao. Qin Jingzhen terkejut. Tidak mungkin. The Ultimate Egg sangat terkenal. Bagaimana Guru Han tidak mengetahuinya? Jia Shizhen, dengan senyum masam, berkata, Tuan, Guru Han adalah elit luar. Menurut pengetahuan aku tentang dia, dia sepertinya tidak pernah tahu banyak tentang tempat ini. Mungkin dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang telur tertinggi. Jika memang seperti itu, kamu harus pergi dan memberitahu Guru Han, kata Qin Jingzhen dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Jia Shizhen setuju dan membawanya pergi. Dia berencana menghentikannya sebelum dia pergi ke gedung lengan merah. Ketika para bangsawan dan perwira, yang mengira Han Sen adalah orang paling jahat di kerajaan Qin, mendengar bahwa dia mengambil telur tertinggi, mereka senang. Bagus sekali, Han Sen. Dia mengambil telur tertinggi. Jika dia memiliki keinginan mati yang menjadi kenyataan, dia tidak bisa melampiaskannya pada kita.
Selain dari keluarga putih, aku tidak berpikir langit yang penuh dengan roh dewa akan berani mengambil telur ini. Apakah Hansen benar-benar percaya bahwa dia tidak terkalahkan? Aku rasa dia tidak tahu betapa menakutkannya telur tertinggi itu. Itu sebabnya dia mungkin mengambilnya. Ini karena dia tidak tahu apa-apa. Dia pantas mati. Selain orang-orang aneh dari keluarga putih, aku tidak berpikir siapapun dapat menanggung nasib buruk yang dibawa oleh telur tertinggi. Jika Hansen mengetahui hal ini lebih cepat, dia mungkin telah diaktifkan untuk hidup. Hansen tahu telur tertinggi bukanlah hal yang biasa, tetapi dia tidak peduli dengan ceritanya. Dia terus berjalan, bermain dengan Ultimate Egg. Dia merasa telur tertinggi mengandung semacam kekuatan tersembunyi. Hansen memasukkan kekuatan ke dalam telur tertinggi untuk menjelajahi apa yang ada di dalamnya. Dia memperhatikan bahwa telur itu tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia masukkan ke dalam, sepertinya hilang. Bahkan Hansen tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Hansen berpikir, telur tertinggi ini sangat aneh. Sepertinya itu bukan barang palsu. Guru Han, bolehkah aku berbicara dengan kamu? Jia Shizhen muncul di jalan. Dia membungkuk pada Hansen. Hansen melihat Jia Shizhen dan mengangguk. Keduanya mundur ke sebuah gang. Jia Shizhen berbicara lebih dulu. Guru Han, apakah kamu tahu tentang telur tertinggi? Aku hanya tahu itu adalah telur gen dari Wu Wei Dao Alpha, kata Hansen. Seperti yang dipikirkan Jia Shizhen. Dia dengan cepat berkata, Guru Han, kamu harus berpikir untuk segera mengembalikan telur tertinggi ke orang tua itu. Telur ini sangat aneh. Selain keluarga putih, jika orang lain mengambil telur tertinggi, mereka akan mengalami nasib buruk. Bukan hanya langit yang penuh dengan roh dewa. Bab 3265 Bangunan Lengan Merah, Subscribe Penatua. Apakah telur tertinggi sejahat itu? Hansen bertanya dengan kaget. Jia Shizhen dengan tenang menjelaskan, Wu Wei Dao Alpha adalah sosok legendaris. Legenda mengklaim bahwa ketika dia lahir, langit penuh bintang jatuh dengan pemandangan yang aneh. Meskipun dia manusia, bakatnya seperti ras gen yang langka. Tubuhnya memiliki semacam kekuatan pamungkas seperti karakter menakutkan di era liar. Legenda mengklaim telur utama adalah telur yang lahir di sampingnya, dan telur itu memiliki kekuatan magis. Untuk beberapa alasan, itu tidak pernah berusaha untuk menetas. Sampai saat Alpha memecahkan ruang, telur tertinggi belum menetas. Jadi, Alpha menyerahkannya kepada seorang siswa yang akan menjaganya. Telur tertinggi terus diturunkan melalui warisan, semuanya di bawah garis istana Wu Wei Dao. Oleh karena itu, di dunia ini, tidak peduli apakah itu seseorang dari istana Wu Wei Dao atau elit dari 7 kerajaan, mereka semua menginginkan telur tertinggi. Ketika beberapa orang akhirnya memilikinya, banyak kemalangan menimpa mereka. Bahkan ahli waris mereka tidak pernah aman dari bahaya. Mereka harus memohon kepada istana Wu Wei Dao untuk mengambil telur itu kembali. Sampai dewa pertempuran kerajaan Qin, White, membunuh seorang siswa yang melindungi telur tertinggi dalam pertarungan, tidak ada yang pernah hidup untuk bertahan saat menyerahkannya. Sejak telur tertinggi ada di tangan keluarga putih. Selain dari garis keturunan keluarga putih, siapapun yang menerima telur tertinggi akan menjadi penerima banyak kesialan. Bahkan keluarga White masih mengalami sedikit nasib buruk. Sebagian besar anggota keluarga kulit putih tidak dapat hidup melewati usia 40 tahun. Mereka juga tampak menua lebih cepat. Ini telah terjadi pada selusin anggota keluarga putih, dan mereka masing-masing hanya memiliki satu anak. Tidak peduli berapa banyak istri dan anak yang ada, hanya satu anak laki-laki yang diizinkan untuk hidup. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa lelaki tua yang horny itu baru berusia 40 tahun, kan? Hansen menatap lelaki tua itu. Orang tua itu kemungkinan berusia 39 tahun, kata Jia Shizhen sambil tersenyum masam. Dia belum punya istri. Legenda mengklaim bahwa pada usia 15 tahun, dia tidak akan pernah menikah dan menghasilkan bayi. Dia ingin keluarga putih mengakhiri perjalanannya dengan telur tertinggi. Karena itu, lelaki tua itu hidup dengan sangat santai. Dia selalu melakukan hal-hal yang orang biasa tidak pernah bisa bayangkan. Aku tidak percaya orang tua itu akan menggunakan telur tertinggi sebagai pembayaran untuk kencan, dan Andalah yang benar-benar berani menerima telur utama. Aku mengerti. Terima kasih telah memberitahu aku semua ini, Guru Jia. Hansen sekarang tahu semua tentang telur tertinggi. Hansen mengira lelaki tua itu memiliki semacam motif tersembunyi, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia hanyalah orang cabul yang makan dengan makanan gratis. Guru Han, kamu terlalu sopan. Raja hanya khawatir tentang kesejahteraan kamu. Tolong jaga dirimu baik-baik. Jia Shizhen membungkuk dan pergi. Hansen kembali ke jalan. Pria tua itu tersenyum dan menatapnya. Gadis keluarga Jia memberitahumu semua tentang telur tertinggi, bukan? Apakah kamu masih menginginkannya? Apapun yang masuk ke saku Hansen tidak pernah meninggalkannya dengan mudah, kata Hansen dengan dingin. Dia kemudian pergi ke gedung lengan merah. Orang tua itu tampak aneh. Dia memperhatikan Hansen sebentar sebelum mengikutinya. Hansen tahu kekuatan telur tertinggi, namun dia belum mengembalikannya kepada lelaki tua itu. Qin Jingzhen mendengar laporan Jia Shizhen dan terkejut. Ya, Rajaku. Jia Shizhen juga terlihat aneh. Hansen tidak tahu bahaya telur tertinggi. Sekarang dia tahu telur tertinggi tidak bisa ditetaskan, apa gunanya mempertahankan telur gen langka. Hanya hal-hal buruk yang menyertainya, tidak pernah ada hal baik. Bahkan istana Wu Wei Dao tidak ingin mengambil telur tertinggi kembali. Apakah dia tidak melihat betapa kuatnya telur tertinggi itu? Mengingat warisan Alpha, bahkan jika dia baru saja meninggalkan selembar kertas, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya.
Istana Wu Wei Dao tidak akan meninggalkannya begitu saja untuk orang lain, terutama telurnya. Di kota tembok giok, banyak bangsawan menunggu nasib buruk menimpa Han Sen. Telur tertinggi telah diwarisi untuk waktu yang sangat lama. Selain dari keluarga putih, tidak ada seorang pun yang menjadi miliknya tanpa mengalami kematian. Bisa memakan waktu 2 hingga 3 hari, 10 hari, atau setengah bulan. Bagaimanapun, sesuatu yang buruk akan terjadi. Han Sen bermain dengan telur tertinggi. Dia tidak merasakan sesuatu yang jahat tentang itu, tetapi dia tidak berani gegabah. Dia terus memegang telur tertinggi, mengamatinya dengan seksama. Han Sen dan orang-orang tua segera datang ke depan gedung lengan merah, di mana seorang pengawal segera menghentikan mereka. Tuan Han, Nyonya hanya ingin bertemu denganmu saja, kata seorang penjaga dengan sopan kepada Han Sen. Pergi dan beritahu Nona Zhao bahwa aku mengambil keuntungan darinya, jadi aku harus membawa orang tua ini ke gedung lengan merah, kata Han Sen dengan tenang. Jika dia tidak mengizinkannya masuk, aku akan pulang. Ini, sementara penjaga itu ragu-ragu, seorang wanita muda seperti pelayan datang berjalan-jalan di luar. Dia berkata kepada Han Sen dan lelaki tua itu, Nona ingin membiarkan Han Sen dan lelaki tua itu masuk ke gedung lengan merah. Orang tua itu berkata, benar. Aku di sini untuk melihat Nona Zhao. Ini adalah kehormatan besar bagi keluarga Zhao untuk dikunjungi oleh aku. Dia bergegas ke atas. Han Sen tahu dia baru berusia sekitar 40 tahun. Karena dia memiliki gelar, orang tua, yang meragukan, tidak ada yang benar-benar harus dia perhatikan. Pria itu sedang sekarat, jadi tidak ada yang penting baginya. Mereka pergi ke lantai 2 gedung lengan merah. Han Sen melihat ke jendela dan melihat seorang wanita berpakaian putih. Jendela memiliki cahaya bulan yang masuk melaluinya, yang menerangi tubuhnya. Dia melihat sosok wanita melalui layar. Dia tampak seperti sedang memegang alat. Siluetnya saja sudah sangat cantik. Suara indah datang dari balik layar. Aku tidak menyangka dua tuan mengunjungi aku selarut ini. Aku bahkan tidak memakai riasanku. Aku tidak akan berani merusak mata kalian berdua. Mohon maafkan aku untuk ini. Aku, lelaki tua itu, telah menghabiskan banyak uang untuk berada di sini malam ini, kata lelaki tua itu. Aku tidak menghabiskan semuanya hanya untuk mendengar suara datang dari balik layar. Dia tidak memiliki kesopanan, terutama karena dia telah bekerja lebih keras untuk menyentuh layar. Dia ingin menghancurkannya dan melihat wajah Zhao Ning'er. Ding! Di belakang layar, terdengar suara harpa yang dipetik. Serangan telapak tangan lelaki tua itu dibatalkan oleh kekuatan akustik itu. Sebelum dia mencapai layar, kekuatannya hilang. Serangan sonik tidak akan menghalangi aku. Pria tua itu menyipitkan matanya. Dia siap menyerang. Tentu saja, serangan sonik tidak akan menghentikanmu, Pak Tua. Kembali pada hari itu, Dewa Pertempuran Kerajaan Qin, White Rise, mengalahkan 7 kerajaan. Dia membunuh banyak orang di 4 sistem kerajaan Zhao. Langit dan tanah berubah warna. Sungai menjadi sungai darah. 4 sistem berubah menjadi merah. Itu tampak seperti lautan darah. Seberapa kejam itu? Kamu adalah putra Dewa Pertempuran. Tentu saja, aku tidak bisa menghentikan orang sepertimu. Zhao Ning'er terdengar tenang. Jika kamu tahu betapa kuatnya aku, cepatlah dan turunkan layar itu. Biarkan kakek putih melihat betapa cantiknya penampilan kamu. Bagaimana wajah cantikmu bisa membalikkan 7 kerajaan. Orang tua itu tampak sombong saat dia berbicara. Bab 3266 membalik tangan untuk menekan, subscribe Penatua. Zhao Ning'er tidak terburu-buru. Dia juga tidak panik. Dia dengan tenang berkata, jadi, lelaki tua ini ingin melihat wajah alami aku. Tentu saja, aku akan mengizinkannya. Tapi kamu adalah orang yang sangat terkenal, jadi apakah kamu benar-benar akan menyusahkan seorang gadis kecil? Orang tua itu tertawa. Sepanjang hidup aku, yang pernah aku nikmati adalah membuat gadis-gadis kecil menggeliat melalui masalah. Berhenti bicara omong kosong. Biarkan aku melihat seperti apa penampilan kamu sebenarnya. Jika orang tua itu harus melihat aku, maka aku akan menuruti, kata Zhao Ning'er dengan dingin. Jika aku tidak ingin mengungkapkan diri aku, bahkan wajah dewa pun akan menunjukkan ketidaksenangan. Aku hanya seorang gadis biasa. Aku khawatir itu akan memengaruhi persepsi dan pemikiran orang tua itu tentang aku. Citra aku akan hancur. Ketika lelaki tua itu mendengar itu, dia terkejut. Dia di sana hanya untuk melihat dan menghabiskan waktu dengan seorang wanita cantik. Jika dia tidak bisa melihat wajah tercantik dari Zhao Ning'er, itu akan sangat memalukan. Kalau begitu, apa yang membuatmu ingin bertemu denganku, seorang lelaki tua? Orang tua itu bertanya dengan ragu-ragu. Sederhana saja, kata Zhao Ning'er. Aku, seorang gadis kecil yang sederhana, akan mengajukan pertanyaan. Jika kamu, Pak Tua, dapat menjawabnya, maka aku akan keluar untuk menemui kamu. Aku juga akan menyanyikan sebuah lagu sebagai permintaan maaf. Pria tua itu mengerutkan bibirnya. Jika kamu bertanya kepada aku, seorang lelaki tua, apa yang ingin kamu makan atau apa yang ingin kamu minum, bagaimana mungkin aku tahu? Pertanyaan yang aku ajukan tidak akan menjadi sesuatu yang pribadi yang tidak mungkin diketahui orang lain, kata Zhao Ning'er. Aku tidak akan menanyakan sesuatu yang kecil. Itu akan masuk akal dan menyimpan logika. Baik, jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada aku. Aku bisa menjawab masalahmu. Orang tua itu terlihat sangat angkuh. Dia menunjukkan ekspresi yang sepertinya dia bisa mengerti segalanya. Bolehkah aku bertanya, dari 7 kerajaan, gunung mana yang tertinggi? Zhao Ning'er bertanya setelah jeda.
Orang tua itu tertawa dan berkata, kamu tidak bisa menguji aku dengan pertanyaan itu. Di 7 kerajaan, gunung tertinggi adalah gunung langit kerajaan Qin. Bahkan langit memandang gunung di sana. Dengan ketinggiannya, tidak ada gunung lain yang ditemukan di planet lain di kerajaan Qin yang bisa dibandingkan. Zhao Ning'er tersenyum. Gunung langit ada di planet batu, dan orbit planet batu sama dengan planet Bano Langit. Puncak Sky Mountain menghadap Sky Crane Planet. Apakah itu berarti pegunungan acak Sky Crane Planet lebih tinggi dari Sky Mountain? Orang tua itu terkejut. Dia tiba-tiba terlihat sangat marah dan berkata, kamu hanya mencoba bermain kata denganku. Mengikuti apa yang kamu katakan, 7 kerajaan tidak akan memiliki gunung tertinggi. Setiap gunung lebih tinggi ketika lebih tinggi. Tolong, jangan marah, Pak Tua. Zhao Ning'er dengan jujur berkata, aku tahu ada gunung yang dilihat dari manapun, itu adalah yang tertinggi dari semuanya. Apakah hal seperti itu mungkin? Orang tua itu dengan marah bertanya. Aku tidak percaya itu. Tempat seperti apa yang bisa memiliki gunung seperti itu? Kamu lebih baik memberitahu aku. Tidak apa-apa jika ada, tetapi jika tidak ada, maka itu berarti kamu mempermainkan aku. Jika ya, aku akan menghukum kamu dan memaksa kamu untuk bernyanyi dan minum bersama aku. Pak Tua, apakah kamu benar-benar membutuhkan jawaban? Zhao Ning'er diam-diam bertanya. Tentu saja, aku ingin mereka, kata lelaki tua itu langsung. Kalau begitu, dengarkan, kata Zhao Ning'er dengan serius. Di 7 kerajaan, gunung tertinggi disebut Gunung Langit. Orang tua itu terkejut. Sebelumnya, aku mengatakan Sky Mountain, lalu kamu mengatakan tidak. Sekarang, kamu mengatakan Gunung Langit adalah gunung tertinggi. Apa artinya itu? Alasannya sederhana, kata Zhao Ning'er sambil tersenyum. Itu karena ketinggian Sky Mountain adalah yang tertinggi dari semua gunung. Itu menjadikannya gunung tertinggi. Tidakkah menurutmu begitu, Pak Tua? Orang tua itu sangat marah. Tentu, tapi beraninya kau menipuku, orang tua. Jadi, bagaimana jika aku menipu kamu? Suara Zhao Ning'er dingin. Sepertinya kamu adalah anak kecil yang tidak banyak keluar. Kamu tidak tahu seberapa kuat aku. Orang tua itu sangat marah sehingga tubuhnya bersinar dengan cahaya dewa. Dia melemparkan tamparan ke layar. Layar terpesona dengan kehadiran kekuatan menakutkan. Itu menuju Zhao Ning'er. Zhao Ning'er sedang duduk di dekat jendela. Dia sedang memegang harpa. Dia tidak terlihat seperti akan memblokir sesuatu. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya. Pria tua itu tersedot ke lengan bajunya. Dia menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai dia mendarat di tangan Zhao Ning'er. Zhao Ning'er membuat lelaki tua itu cukup kecil untuk muat di telapak tangan seseorang. Dia meletakkannya di sebelah instrumennya. Tampaknya tidak sulit. Han Sen terkejut. Orang tua itu telah berubah menjadi manusia mini. Han Sen mengerutkan kening. Orang tua itu bukanlah orang yang lemah. Han Sen merasakan bahwa ras gennya sangat kuat namun, orang seperti itu langsung ditekan oleh Zhao Ning'er dengan salah satu tangannya. Dia mampu mengubahnya menjadi manusia mini. Itu mengejutkan. Tuan Han, tidak ada yang bisa mengganggu waktu kita sendiri sekarang. Aku mengagumimu sejak lama. Aku akan meminum ini untuk menghormatimu. Zhao Ning'er berdiri. Dia memegang teko di depan Han Sen dan menuangkan secangkir teh. Dia meletakkan tangannya di depan Han Sen dan mengedipkan matanya dengan cara yang berbau godaan. Jika Han Sen tidak tahu dia ada di sini untuk membunuhnya, dia akan sangat percaya bahwa dia jatuh cinta padanya. Zhao Ning'er cantik, tapi wajahnya tidak secantik orang seperti Gu Qingcheng. Dia membuat seluruh kerajaan menjadi gila. Zhao Ning'er memiliki perasaan muda yang membuat orang merasa seolah-olah mereka kembali ke pergolakan cinta pertama. Cinta pertama tidak pernah yang terbaik, tapi selalu yang diingat seseorang. Han Sen adalah tipe orang yang telah melihat banyak wanita cantik. Dia harus mengakui bahwa Zhao Ning'er adalah tipe gadis yang menyentuh hati seseorang dengan mudah. Wanita seperti itu lebih menggoda daripada wanita yang hanya cantik, dan hanya itu. Wanita seperti itu bisa menggoda orang untuk melakukan kejahatan lebih dari wanita yang hanya cantik, dan hanya itu. Aku akan minum dari cangkir ini. Han Sen menerima cangkir itu dan membawanya ke bibirnya. Dia ingin melihat apa yang dimiliki subjek tes Qinxiu dan apa yang istimewa darinya. Tuan Han, apakah kamu tidak heran mengapa aku mengagumi kamu? Zhao Ning'er bertanya dengan mengedipkan matanya. Kenapa? Han Sen bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin tahu mengapa? Zhao Ning'er terlihat sangat genit. Dia tampak malu, seolah-olah dia tidak berani menatap Han Sen. Aku benar-benar ingin tahu. Ketika Han Sen melihat wajah Zhao Ning'er, jantungnya melonjak. Itu karena aku benar-benar ingin membunuhmu. Wajah Zhao Ning'er menjadi dingin saat dia melambaikan lengan bajunya pada Han Sen. Han Sen tiba-tiba merasakan kekuatan aneh menembus tubuhnya. Dia kehilangan kendali dan akhirnya terbang menuju lengan Zhao Ning'er. Tubuhnya menyusut. Dia berubah menjadi manusia mini yang bisa muat di telapak tangan seseorang. Zhao Ning'er kemudian menahannya. Pendekar pedang No. Satu kerajaan Qin hanyalah pria yang horny dan kotor, kata Zhao Ning'er sambil mendengus. Dia meletakkan miniatur Han Sen di atas meja. Bab 3267 Manusia Lumpur, Subscribe Penatua. Han Sen dan lelaki tua itu, dalam bentuk manusia lumpur, ada di atas meja. Mereka tampak seperti dua benda mati. Orang tidak akan pernah mengira bahwa mereka adalah dua elit besar yang dulunya sangat menakutkan dan terkenal. Setelah melakukan itu, Zhao Ning'er mengeluarkan cermin. Cermin itu menampilkan gambar Dewa Jalan Kubur. Zhao Ning'er melihat ke cermin dan berbicara kepada Dewa Jalan Kubur.
Kubur Dewa Jalan, menurut kesepakatan yang kami buat, Hansen telah ditangkap. Di mana telur gen yang kamu janjikan padaku? Barry Patgat memandang pria lumpur di atas meja dan dengan dingin berkata, tidak heran mengapa kamu akan menjadi ratu bernyanyi. Kamu menjadi lebih dan lebih kuat. Kamu tidak hanya menangkap Hansen. Bahkan orang aneh dari keluarga putih juga ditangkap. Bagus sekali. Setelah berhenti sejenak, Dewa Jalan Kubur berkata, bawa mereka ke 33 langit. Kamu kemudian akan diberikan telur gen sebagai hadiah kamu. Kubur Dewa Jalan, apakah menurutmu aku, Zhao Ninger, hanyalah anak berusia 3 tahun? Zhao Ninger tertawa dingin. Aku akan membawa mereka ke kerajaan Zhao. Aku akan menggunakan orang tua itu sebagai pengorbanan untuk jiwa kerajaan Zhao. Jika kamu menginginkan Hansen, bawa telur gen ke kerajaan Zhao. Petik 2. Setelah itu, Zhao Ninger meletakkan cermin di atas meja. Gambar pria di ujung sana menghilang. Orang tua dan Hansen pergi ke gedung lengan merah dan tidak kembali. Itu menjadi titik fokus bagi banyak orang di Jadewall City. Mereka menebak apa yang mungkin terjadi di balik pintu tertutup gedung lengan merah. Ketika Zhao Ninger menyelesaikan turnya dan meninggalkan kota tembok giok, Hansen dan lelaki tua itu belum muncul lagi. Jika Zhao Ninger mampu menyakiti Hansen dan lelaki tua itu akan menjadi dasar dari sebuah kisah yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun. Bahkan tidak menyebutkan orang aneh keluarga kulit putih, lelaki tua itu, tetapi Zhao Ninger tentu saja tidak bisa menghadapi kekuatan menghebohkan yang dimiliki seseorang seperti Hansen. Reputasi Hansen di kerajaan Qin cukup buruk, tetapi tidak ada yang mau menyangkal bahwa Hansen kuat. Tentu saja, banyak orang kerajaan Qin ingin Hansen menghilang. Mereka ingin dia mati dan tidak pernah kembali lagi. Ketika Zhao Ninger meninggalkan kerajaan Qin, penjaga kerajaan menghentikan kapalnya untuk pergi. Setelah pencarian yang panjang, mereka tidak dapat menemukan jejak Hansen atau orang tua dari keluarga kulit putih. Seorang guru kerajaan Qin dan seorang bangsawan terkenal dari kerajaan Qin telah menghilang tanpa jejak. Zhao Ninger, yang merupakan tersangka paling mencurigakan, tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari kerajaan Qin. Sayang sekali Hansen dan lelaki tua itu tidak terlalu disukai di kerajaan Qin. Seseorang di kerajaan Qin memungkinkan Zhao Ninger meninggalkan kerajaan Qin. Pada saat Qin Jingzhen menyadari dia pergi, sudah terlambat untuk menghentikannya. Qin Jingzhen tahu ini bukan hanya tentang Hansen. Ini juga tentang dia. Dia adalah raja yang sekarat, jadi menjadi marah tidak akan memperbaiki apapun. Dia harus mengirim orang kepercayaannya setelah Zhao Ninger. Terlepas dari upaya itu, mereka tidak dapat mengejarnya. Meskipun Zhao Ninger bukan bangsawan kerajaan Zhao, dia masih orang terkenal dari sana. Bahkan ada sebuah planet yang dinamai Zhao Ninger. Rumahnya terletak di planet itu. Setengah dari planet itu milik Zhao Ninger. Dia memiliki sebuah kastil yang terletak di sebuah pulau di tengah lautan. Tanpa izin eksplisit Zhao Ninger, tidak ada orang lain yang diizinkan menginjakan kaki di pulau itu. Hanya beberapa pelayan yang bisa pergi ke sana untuk melakukan beberapa tugas pembersihan. Bahkan itu jarang dilakukan. Di sebuah pavilion di pulau itu, dua pria lumpur tampak sangat hidup. Salah satu dari mereka gemetar seperti orang gila. Tiba-tiba, ada suara, pang. Salah satu manusia lumpur berubah menjadi manusia. Sepertinya subjek tes seperti Zhao Ninger tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Xiu. Dia baru saja membuat kesepakatan dengan God Chaos Party. Hansen sudah tahu Zhao Ninger agak aneh, jadi dia sengaja membiarkan dirinya ditipu dan ditangkap olehnya. Dia ingin mempelajari beberapa rahasia. Hansen akhirnya kecewa. Zhao Ninger tidak tahu banyak tentang rahasia yang dalam. Dia hanya subjek ujian untuk God Chaos Party. Dia bahkan bukan anggota Partai Kekacauan Dewa. Hansen mengeluarkan barang dari sakunya. Itu adalah telur tertinggi milik orang tua itu. Hansen ingin menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apa yang akan dilakukan Partai Kekacauan Dewa terhadap Zhao Ninger, tetapi telur tertinggi itu membawa masalah. Hansen harus mematahkan kekuatan Zhao Ninger dan menjadi dirinya yang sebenarnya lagi. Simbol Taichi The Ultimate Egg mulai bergerak. Kekuatan aneh terbentuk di dada Hansen. Itu keluar dari telur tertinggi dan memasuki tubuhnya. Kekuatan itu sangat aneh. Bahkan dengan kekuatan Hansen, dia tidak bisa menghentikan kekuatan itu untuk berkembang. Kekuatan itu juga tampak agak familiar. Itu sangat mirip dengan kekuatan aneh yang dialami Hansen di planet yang berisi wanita jahat batu giok es, tapi itu masih berbeda. Apakah telur tertinggi ini terkait dengan tempat kelahiran wanita jahat giok es? Hansen bertanya-tanya sambil menatap telur tertinggi. The Ultimate Egg melepaskan kekuatan aneh. Jika bukan karena kekuatan Sutra Dongsuan Hansen dan sifat sensitifnya, dia tidak akan bisa melihat keberadaan kekuatan itu. Kekuatan aneh itu keluar dari telur tertinggi dan masuk ke tubuh Hansen. Sampai sekarang, dia tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh kekuatan aneh itu. Sepertinya kekuatan masuk ke tubuhnya, meleleh, dan menghilang. Itu tidak membahayakan tubuhnya. Tidak ada yang aneh terjadi. Hansen masih merasa ada yang salah. Beberapa kekuatan yang tidak diketahui ada di dalam tubuhnya. Itu bukan hal yang baik. Hansen mencoba menggunakan beberapa kekuatan. Mereka tidak bisa melawan kekuatan Ultimate Egg yang sekarang telah berakar di dalam tubuhnya. Dia harus memanggil mantra lagi. Tentu saja, setelah dia bergabung dengan mantra, kekuatan aneh itu berhenti masuk ke tubuhnya. Kekuatan telur tertinggi. Simbol Taichi berhenti berjalan juga. Hansen ingin menyelidiki telur tertinggi lebih lanjut, tetapi dia mendengar suara datang dari balik pintu.
Itu membuat hati Han Sen melompat. Dia membatalkan kombinasinya dan menggunakan Sutra Dongsuan untuk mensimulasikan kekuatan Zhao Ning'er. Dia menjadi manusia lumpur sekali lagi dan kembali ke meja. Dia tidak bergerak 1 inci pun. Kakak, ini adalah pendekar pedang No. 1 kerajaan Qin. Han Sen, yang menghancurkan kota tembok giok. Dia terlihat sangat biasa, bukan? Seorang gadis yang tampak persis seperti Zhao Ning'er mengambil Han Sen, yang tampak seperti manusia lumpur, dan memeriksanya. Zhao Ning'er tertawa. Han Sen kuat, tetapi kekuatan yang kuat tidak membuat seseorang tak terkalahkan. Kekuasaan harus digunakan dengan benar dan di tempat yang tepat. Kakak, aku juga ingin menghancurkan dunia, kata gadis itu sambil menatap Zhao Ning'er dengan gembira. Jiwa hidup apa yang kamu miliki? Bisakah kamu mendapatkan aku juga? Petik 2. Zhao Ning'er menggelengkan kepalanya. Partai kekacauan dewa akan menipu pikiranmu. Mereka tidak memberi aku jiwa kehidupan dari kebaikan hati mereka. Jika bukan karena situasinya, aku tidak akan menerima jiwa kehidupan. Tolong, jangan mencoba dan melakukan apa yang telah aku lakukan. Terserah, kamu selalu seperti itu, kakak. Gadis itu pergi dalam suasana hati yang cemberut. Zhao Ning'er menghentikan gadis itu dan berkata, tinggalkan manusia lumpur. Orang-orang partai kekacauan dewa belum ada di sini. Biarkan aku bermain dengannya sebentar. Gadis itu menjulurkan lidahnya. Dia pergi dengan pria lumpur Han Sen di tangan. Bab 3268 Saudara Kembar. Han Sen berpikir, kenapa aku belum pernah mendengar tentang Zhao Ning'er memiliki saudara kembar sebelumnya. Selain itu, keduanya terlihat sama. Zhao Ning'er adalah orang yang perlu aku lihat sekarang. Aku tidak ingin menghabiskan waktu dengan saudara perempuannya. Gadis itu membawa Han Sen ke kamarnya. Dia berbaring di tempat tidur, memegangi pria lumpur yang menjadi Han Sen. Dia berkata pada dirinya sendiri, kakak sangat kuat. Dia menangkap pendekar pedang No. 1 kerajaan Qin. Apakah jiwa kehidupan benar-benar sekuat itu? Ketika orang biasa menjadi manusia lumpur, mereka akan menjadi manusia lumpur sejati. Tidak akan ada rasa diri mereka sebelumnya. Han Sen, bagaimanapun, belum menjadi manusia lumpur yang sebenarnya. Dia mendengar apapun yang dikatakan gadis itu. Han Sen memperhatikan gadis itu, yang terlihat cukup khawatir. Dia berkata, kakak baru lahir beberapa menit sebelum aku. Dia merawatku. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu, aku tahu dia telah bekerja sangat keras untuk menafkahi kami. Dia terus bergaul dengan orang kaya untuk memastikan aku tidak pernah dirugikan. Dia bekerja sangat keras. Jika bukan karena aku, kakak tidak akan mengambil jiwa kehidupan. Han Sen tidak bergerak. Ada banyak cerita sedih di dunia ini. Setiap orang punya alasan dan kesedihannya masing-masing. Han Sen bukanlah dewa di dalam Ola Geno. Dia tidak bisa mewujudkan keinginan semua orang. Han Sen hanya merasa sedikit aneh tentang itu semua. Dia bertanya-tanya mengapa gadis itu terus berbicara dengan pria lumpur. Gadis itu meletakkan pria lumpur itu di atas kepala tempat tidur. Dia menyatukan tangannya dan berdoa kepada pria lumpur. Dia tampak tulus ketika dia bergumam, aku tahu kamu tidak bersalah. Kakak tidak membencimu, dan dia seharusnya tidak menyakitimu. Kakak benar-benar tidak ingin menyakitimu. Alasan dia melakukannya adalah karena aku. Jika kamu ingin membalas dendam, menjadi hantu dan menghantui aku. Jangan menyerang adikku. Gadis itu terlihat sangat tulus saat berdoa kepada manusia lumpur. Han Sen percaya gadis itu serius. Siapapun Zhao Ning'er yang berubah menjadi manusia lumpur tidak akan bisa mendengarnya atau mengerti apa yang dia lakukan. Gadis ini tidak akan memalsukan tindakan ini. Han Sen datang dengan ide cemerlang. Dia tiba-tiba berbicara untuk mengatakan, jika kamu adalah orang yang baik, kamu harus membiarkan aku pergi. Aku akan berterima kasih selamanya. Gadis itu terkejut. Dia memandang Han Sen, yang masih seorang pria lumpur, dan bertanya, bagaimana kamu masih bisa bicara? Makhluk yang kakakku ubah menjadi manusia lumpur seharusnya sama membosankannya dengan orang mati. Kekuatanku sangat istimewa. Aku bisa bicara, tapi aku tidak bisa keluar dari tempat ini. Jika kamu adalah orang yang sangat baik, maka bersikaplah baik dan biarkan aku bebas. Han Sen ingin tahu apakah gadis ini benar-benar baik atau tidak. Jika aku melepaskanmu, kakak akan sangat marah, kata gadis itu dengan sedikit ragu. Jika kamu tidak melepaskan aku akan dibunuh. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati karena saudara perempuan kamu? Aku benar-benar berpikir kamu harus membantu aku. Silahkan, Han Sen memohon. Gadis itu ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku dapat membantu kamu, tetapi kamu harus berjanji kepada aku satu hal. Kamu tidak bisa membenci saudara perempuan aku. Kamu tidak dapat menyusahkan saudara perempuan aku. Dia terpaksa melakukan ini. Dia tidak bermaksud apa yang telah dia lakukan. Oke, aku bisa menjanjikanmu itu. Jika kakakmu tidak datang untuk membunuhku, maka aku tidak akan membunuhnya. Han Sen tidak yakin apakah dia benar-benar baik atau berpura-pura. Gadis itu mengambil pria lumpur dan bertanya, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Bisakah kamu membawaku kembali ke kerajaan Qin? Han Sen bertanya. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah meninggalkan sistem giok. Selama beberapa tahun terakhir, aku bahkan belum bisa meninggalkan planet Ning'er. Aku tidak tahu bagaimana menuju ke kerajaan Qin. Bahkan jika aku tahu jalan ke sana, saudara perempuan aku tidak akan mengizinkan aku meninggalkan planet Ning'er. Han Sen berpura-pura sedih. Hanya ada satu cara, tetapi cara itu sangat sulit. Aku akan membutuhkan kerja sama kamu jika aku ingin menyelamatkan diri.
Jika itu adalah sesuatu yang berada dalam kemampuan aku untuk membantu kamu, maka aku akan membantu kamu, kata gadis itu. Hansen berhenti dan berkata, untuk menyelamatkanku, kamu harus melanggar batasan yang diberikan kakakmu padaku. Apakah kamu tahu cara menghapus batasan yang ditinggalkan kakakmu? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Denyut darah roh dewa yang aku miliki berbeda dari yang dimiliki saudara perempuan aku. Ras gen kita berbeda. Ketika dia diberikan jiwa hidupnya, dia mampu menghancurkan dunia. Aku khawatir itu tidak bisa mematahkan perlawanannya. Aku punya cara yang memungkinkan aku untuk memecahkannya, kata Hansen. Kamu harus mengikuti instruksiku untuk menggunakan kekuatan itu. Taruh kekuatanmu padaku, dan aku bisa menghapus batasanku. Tentu, gadis itu mengangguk dan setuju. Bagaimana aku melakukannya? Setelah berpikir sebentar, Hansen berkata, setelah kamu bergabung dengan ras gen, kumpulkan kekuatannya di masing-masing jari kamu. Lalu, letakkan di. Gadis itu mengikuti arahan Hansen. Tubuhnya mengembangkan bulu yang berubah menjadi sayap. Tubuhnya tampak sangat suci. Setelah melihat kekuatan yang dia miliki, jelas bahwa ras gennya cukup istimewa. Itu tidak biasa, itu pasti. Gadis itu menggendong pria lumpur. Dia meletakkan jarinya pada Hansen dan memasukkan kekuatannya ke dalam pria lumpur. Hansen menganggap gadis itu sangat bodoh. Dia benar-benar menempatkan semua kekuatannya ke dalam tubuhnya. Sementara itu mendorong kesediaannya untuk mempercayainya, dia belum menaruh kepercayaan 100% padanya. Sekarang tibalah langkah terpenting. Letakkan kekuatanmu di dadamu dan cium aku di dahi. Kemudian, masukkan daya. Hanya perlu 1 detik untuk menghapus batasan. Hansen berencana untuk mencobanya. Gadis itu tidak ragu-ragu. Dia melakukan seperti yang Hansen suruh. Dia menaruh kekuatan di dadanya dan mencium kening pria lumpur itu. Hansen merasakan kekuatan murni memasukinya. Itu banyak. Gadis itu terlihat sangat pucat. Keringat mulai muncul di dahinya. Mereka memiliki ibu yang sama dan kembar. Mengapa ada perbedaan besar antara keduanya? Hansen mengira wanita muda itu bodoh. Gadis itu bisa melihat pria lumpur itu belum bergerak. Dia pikir dia tidak memasukkan kekuatan yang cukup, jadi dia memasukkan lebih banyak. Hansen merasa bersalah karena melakukan ini. Dia tidak keberatan menipu orang jahat. Dia akan melakukannya sebanyak yang dia bisa, tetapi menipu seorang wanita bodoh membuat Hansen merasa sangat buruk. Cukup, pembatasan sudah hilang. Setelah itu, Hansen kembali normal. Setelah melihat Hansen hidup kembali, gadis itu tampak senang. Dia langsung terlihat gugup dan berkata, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memaafkan saudara perempuanku dan tidak membalas dendam. Maukah kamu menepati janjimu? Jangan khawatir, aku, Hansen, menepati janji. Dengan asumsi dia tidak mengejarku lagi, aku tidak akan mengejarnya. Hansen mengangguk. Kalau begitu, lebih baik kamu lari sekarang, kata gadis itu. Jangan biarkan adikku melihat. Aku tidak akan bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Kalau begitu, aku pergi. Hansen berdiri dan mulai berjalan. Dia berpura-pura kakinya menjadi lunak dan akan jatuh. Gadis itu memegang Hansen dan menawarkan dukungan. Dia dengan cemas bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Melanggar batasan menghabiskan semua kekuatanku. Aku sangat lemah sehingga aku tidak dapat berdiri. Hansen bersandar pada gadis itu. Dia terengah-engah saat berbicara. Bab 3269 Pendekar Pedang No. 1 Kerajaan Qin. Gadis itu tampak bingung ketika dia bertanya kepada Hansen, apakah kamu benar-benar pendekar pedang No. 1 Kerajaan Qin. Tentu saja, aku adalah pendekar pedang No. 1 yang tak terkalahkan dari kerajaan Qin, kata Hansen dengan kedipan matanya. Gadis itu tidak percaya dan bertanya, jika itu benar, mengapa kamu masih begitu lemah? Kamu benar-benar tidak terlihat seperti pendekar pedang No. 1 yang memiliki semua cerita tentang menghancurkan kota tembok giok kerajaan Qin. Itu karena aku belum makan. Aku lapar, aku tidak memiliki kekuatan apapun. Itulah satu-satunya alasan mengapa aku ditangkap oleh saudara perempuan kamu. Jika aku tidak lapar, bahkan 10 saudara perempuan kamu tidak akan cukup untuk menjatuhkan pria seperti aku. Hansen buru-buru bertanya, apakah kamu punya makanan di sekitar sini? Jika kamu tidak membiarkan aku mengisi perut aku tidak akan bisa berjalan lebih jauh. Sekarang bukan waktunya untuk makan. Bagaimana dengan ini? Aku memiliki banyak pohon buah-buahan. Banyak dari mereka memiliki banyak buah. Bisakah kamu makan buah? Gadis itu mungkin tidak percaya padanya, tapi dia tetap membantu mendukung Hansen dan memberikan saran. Tentu, kata Hansen sambil mengangguk. Sebelum Zhao Ninger melakukan perdagangan dengan anggota Partai Kekacauan Dewa, Hansen tidak bisa pergi. Dia tahu dia harus mengulur waktu. Gadis itu membawa Hansen ke rumah kaca besar dengan banyak pohon buah-buahan. Cabang-cabang pohon buah-buahan penuh dengan buah. Gadis itu membawa Hansen ke pohon untuk duduk di sebelahnya. Dia mengumpulkan beberapa potong buah dan memberikannya kepada Hansen. Cepat, makanlah beberapa ini. Setelah kamu kenyang, cepatlah pergi dari sini. Jangan biarkan adikku menemukanmu lagi. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Aku tahu. Hansen mengangguk dan menggigit buah yang tampak seperti buah pir. Itu sangat manis dan luar biasa. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu namamu. Hansen makan sambil menatap gadis itu. Gadis itu berkata dengan serius, nama aku Zhao Qiuyi. Kamu bisa memanggil aku Qiuyi. Apakah namamu kebalikan dari nama saudara perempuanmu?
Han Sen dengan santai berkata, aku pikir nama kamu seharusnya milik kakak perempuan kamu. Dia ingin mengobrol dengannya untuk mengulur waktu lebih lama dan menunggu orang-orang partai kekacauan dewa tiba. Zhao Qiuyi terkejut. Bagaimana kamu tahu? Zhao Qiuyi seharusnya adalah nama kakak perempuanku. Aku seharusnya menjadi Zhao Ninger, tetapi Guru Tian berkata bahwa Zhao Qiuyi tidak beruntung. Jadi, nama aku diberikan kepada kakak perempuan aku. Dengan begitu, adikku bisa menjadi bintang. Sementara itu, aku harus menggunakan namanya. Han Sen dengan santai menebak itu dan benar. Aku mengerti, dari mana jiwa kehidupan kakak perempuanmu berasal. Han Sen menginginkan informasi lebih lanjut. Itu datang dari seorang pria yang sangat menakutkan. Dia memberikannya kepada kakak perempuan aku. Dia menolaknya, tetapi orang jahat itu ingin menggertak aku. Adikku tidak dapat mengalahkan pria jahat itu, jadi dia menerima jiwa kehidupan dan mengalahkan pria jahat itu. Zhao Qiuyi sudah lama tidak berbicara dengan orang lain. Setelah mengobrol, dia sepertinya lupa bahwa Han Sen seharusnya meninggalkan area tersebut. Dari apa yang dikatakan Zhao Qiuyi kepadanya, Han Sen dapat memahami lebih banyak tentang dinamika di antara para suster. Zhao Ninger adalah penyanyi No. 1 kerajaan Zhao. Dia tampak sangat mulia, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak kesulitan yang dia hadapi dalam kebangkitannya menjadi bintang. Para suster dilahirkan di tempat yang mulia, tetapi keluarga dan orang tua mereka meninggal ketika mereka masih remaja. Zhao Ninger berusia 13 tahun ketika dia dipaksa untuk merawat adik perempuannya Zhao Qiuyi. Mereka berdua tinggal bersama. Mereka membangun cukup reputasi untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki orang tua dan keduanya sangat cantik. Itu membuat mereka mendapat banyak masalah, dan mereka sangat menderita. Han Sen tidak bisa membayangkan dua gadis cantik berusia 13 tahun mencoba melestarikan warisan dan keselamatan mereka sedemikian rupa. Seberapa sulit itu? Zhao Ninger juga seorang ibu. Dia merawat Zhao Qiuyi. Dia tidak membiarkan tekanan dari dunia luar menghancurkannya. Itu adalah tugas yang sangat sulit. Han Sen tahu kesulitan yang Zhao Qiuyi sebutkan adalah apa yang Zhao Ninger ingin dia lihat. Ada lebih banyak kesulitan dan tantangan yang Zhao Ninger tidak ingin dia ketahui. Zhao Ninger adalah saudara perempuan yang tangguh. Han Sen tidak bisa tidak mengaguminya. Dia pernah mengalami hal serupa, jadi dia bisa memahami dan berempati dengan kesulitan yang harus ditanggung Zhao Ninger. Ditambah lagi, Han Sen adalah seorang pria, dan Zhao Ninger hanyalah seorang wanita. Mendukung sebuah keluarga sulit baginya. Kamu sudah makan begitu banyak buah. Bukankah seharusnya kamu memiliki kekuatan sekarang? Zhao Qiuyi baru ingat Han Sen harus pergi dengan tergesa-gesa. Oke, kalau begitu, aku meninggalkan. Setelah Han Sen mengatakan itu, dia berjalan di luar taman. Zhao Qiuyi menyaksikan Han Sen berjalan perlahan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, bukankah kamu pendekar pedang No. 1 dari kerajaan Qin, tidak bisakah kamu menggunakan teleportasi? Aku baru saja makan beberapa makanan, dan aku belum kenyang. Aku hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Aku hanya bisa berjalan. Jangan khawatir. Aku akan berjalan dengan hati-hati. Kakakmu tidak akan bisa mendeteksiku. Setelah Han Sen mengatakan itu, dia pergi melalui gerbang taman. Dia merasakan kehadiran yang tidak normal di daerah itu. Dia menduga partai kekacauan dewa telah tiba. Zhao Qiuyi melihat Han Sen pergi dan berbisik pada dirinya sendiri, apakah kakak salah menangkap orang? Dia tidak terlihat seperti pendekar pedang No. 1 kerajaan Qin. Kehadiran ini, apakah karena Berry Patgat datang? Han Sen melihat ke menara tinggi. Gelombang mengejutkan menerjang laut. Sebuah menara putih duduk di atas tebing. Zhao Ninger berdiri di atas menara. Seorang pria datang melintasi ombak. Dia melintasi 1000 mil dengan satu langkah. Dia berteleportasi di depan menara. Kubur Dewa Jalan, kamu akhirnya di sini. Zhao Ninger dengan dingin menatapnya. Kubur Jalan Tuhan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya datar. Dia memiliki telur gen di satu tangan. Dia berkata, aku telah membawakan kamu telur gen wanita langit yang menari. Di mana barang-barang aku? Beri aku telur gen, dan aku akan memberimu Han Sen, kata Zhao Ninger dengan dingin. Tentu, Berry Patgat melemparkan telur gen ke Zhao Ninger. Dia melemparkannya seolah itu bukan telur gen langka dan sesuatu yang biasa-biasa saja. Zhao Ninger mengumpulkan telur gen dan terkejut. Dia tahu pasti ini adalah telur gen wanita langit yang menari. Dia selalu bermimpi mendapatkan seorang wanita langit yang menari untuk Zhao Qiuyi. Itu adalah pasangan yang sempurna untuk darah-darah roh dewa Zhao Qiuyi, jadi dia mengerti telur gen wanita langit yang menari. Dia akan tahu apakah itu yang asli atau tidak. Aku memberimu telur gen, kata Dewa Jalan Kubur dengan tenang. Di mana Han Sen? Tunggu, aku akan pergi dan mendapatkan dia untukmu. Zhao Ninger memecahkan ruang dan pergi. Dia mendarat di sebelah Zhao Qiuyi. Tangan Zhao Qiuyi kosong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana pria lumpur itu? Zhao Qiuyi menunduk dan diam-diam berkata, maaf, kakak. Aku membiarkannya pergi. Kamu apa? Wajah Zhao Ninger berubah. Kakak, aku benar-benar tidak ingin kamu menyakiti orang yang tidak bersalah karena aku, Zhao Qiuyi menjelaskan. Zhao Ninger ingin mengatakan sesuatu tetapi Dewa Jalan Kubur sudah ada di depan mereka. Dia memandang Zhao Ninger dan dengan dingin berkata, sepertinya kamu tidak menepati janjimu. Bab 3270 Meminta Hati, subscribe Penatua. Aku akan membawanya kembali, kata Zhao Ninger dengan cemberut. Dia tidak bisa lari jauh.
Aku tidak membutuhkannya lagi, kata Berry Patgat dengan dingin. Tubuhnya mengembangkan kehadiran iblis saat langit menjadi gelap. Zhao Ninger tampak seperti sedang diisolasi dari dunia luar. Mata Zhao Ninger membeku. Dia menatap Dewa Jalan Kubur saat dia berkata, "Kuburkan Dewa Jalan, ini adalah ibu kota kerajaan Zhao. Jika kamu berani melakukan sesuatu di sini, roh Dewa Penjaga akan memukulmu dengan murkanya." Kubur Jalan Tuhan tidak bergerak. Dia berjalan menuju Zhao Ninger dan berkata, "Aku telah menjerumuskan planet ini ke dalam jurang. Bahkan langit yang penuh dengan roh dewa pun tidak akan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di sini sekarang." Wajah Zhao Ninger berubah. Dia menarik Zhao Qiuyi di belakangnya. Dia memandang Dewa Jalan Kubur dan berkata, "Kamu tidak bisa membunuhku, dan tidak ada gunanya kamu membunuhku juga. Aku bisa menyelesaikan kesepakatan kita dan mendapatkan kembali Hansen. Membunuhmu mungkin tidak menguntungkanku, tetapi jiwa hidupmu telah matang. Sudah waktunya untuk mendapatkannya kembali. Adapun Hansen, jika dia lari, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan lagi." Berry Patgat terus mendekat dengan lambat. Seluruh dunia terkubur oleh langkahnya yang menindas. Mereka menimbulkan tekanan dan ketakutan yang ekstrim. Zhao Ninger merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Zhao Qiuyi, bagaimanapun, berada di lantai seolah-olah dia telah dihancurkan secara fisik. Jika bukan karena Zhao Ninger berada di sana, tubuh Zhao Qiuyi akan benar-benar hancur oleh tekanan yang menakutkan. Zhao Ninger tahu pertarungan ini tidak bisa dihindari. Dia tidak ingin Zhao Qiuyi menghadapi tekanan. Karena itu, dia berteriak dan membuat kehadiran menakutkan menyelimuti tubuhnya. Dia seperti wanita dewa yang berteriak pada Dewa Jalan Kubur. "Izinkan aku bertanya kepada kamu, Dewa Jalan Kubur, seberapa berat langit?" Suara dewa yang mengamuk berubah menjadi kekuatan aneh. Itu langsung menuju Berry Patgat. Itu seperti menabrak tubuhnya, menghentikan Berry Patgat bergerak. Berry Patgat tidak memiliki emosi. Dia dengan dingin menjawab, "Kekuatan hatimu yang bertanya sangat berguna, tetapi itu tidak bekerja pada aku. Berhentilah membuang waktumu. Kubur Jalan Tuhan, izinkan aku bertanya lagi. Seberapa berat langit?" Zhao Ninger menggertakkan giginya dan menggunakan bahasa hati yang bertanya. Kekuatan aneh menyelimuti Dewa Jalan Kubur. Itu membuat Berry Patgat berhenti. Dia tidak bisa terus berjalan. Pemecah dunia berakhir. Berry Patgat dengan dingin menatap Zhao Ninger dan berkata, 33. Setelah itu, Dewa Jalan Kubur berjalan maju dan terus mendekati Zhao Ninger. Blur, Zhao Ninger memuntahkan darah. Kekuatan hati yang bertanya menjadi bumerang, tapi dia sudah siap untuk itu. Dia tahu Berry Patgat akan memiliki jawaban. Apa yang ada di atas 33 langit? Zhao Ninger meledak dengan cahaya dewa. Kali ini, dia lebih menakutkan. Kekuatan aneh melanggar aturan dunia dan mendarat di Berry Patgat. Dia berhenti lagi. Di atas 33 langit adalah langit luar, jawab Dewa Jalan Kubur. Dengan rasa sombong, dia terus berjalan ke depan. Dia berada 10 langkah dari Zhao Ninger pada saat ini. Zhao Ninger batuk lebih banyak darah. Tubuhnya mulai retak. Darah merembes keluar melalui celah. Hidungnya mulai berdarah. Bahasa hati yang bertanya mulai memakannya lagi. Apa yang ada di atas langit luar? Saat Zhao Ninger berbicara, rambutnya menjadi berantakan yang mulai melayang dan terbang. Cahaya dewa meledak sekali lagi saat dia mengajukan pertanyaan. Di atas 33 adalah Yin, mengubur jalan Tuhan tidak berhenti. Dia melangkah maju ketika dia mengucapkan kata pertama. Dunia yang menghancurkan semakin dekat dengan Zhao Ninger. Zhao Ninger berdarah dari 7 lubang. Kekuatan hatinya yang bertanya membutuhkan dia untuk mengajukan pertanyaan sulit untuk menghentikan lawan sehingga mereka bisa mengubah orang itu menjadi manusia lumpur. Jika hati lawan baik-baik saja dan tidak bergetar, sehingga mereka dapat memberikan jawaban atas pertanyaannya, kekuatan jantung yang bertanya tidak berguna. Dia mengajukan 3 pertanyaan, namun dia tidak dapat menghentikan Dewa Jalan Kubur. Itu mengakibatkan dia menjadi orang yang terluka. Itu adalah keadaan yang sangat buruk. "Kakak, maafkan aku salah." Zhao Qiuyi sangat menyesali banyak hal. Jika bukan karena dia membiarkan Hansen pergi, Zhao Ninger tidak akan menderita. "Ini tidak ada hubungannya denganmu," kata Zhao Ninger. "Sepertinya dia ingin membunuhku. Bahkan jika kamu memberi aku Hansen, dia masih akan melakukan ini. Qiuyi, kamu harus lari saja." Dia memaksa dirinya untuk menggunakan kekuatan Breakwell. Dia menggunakan bahasa hati yang meminta melawan Dewa Jalan Kubur. "Apa yang ada di atas dunia Yin? Hatiku bisa menembusmu. Dari zaman kuno hingga sekarang, 10 miliar tahun alam semesta berada dalam satu pemikiran. Kekuatan hati kamu yang bertanya tidak bekerja pada aku. Kamu harus berhenti membuang-buang waktu." Kubur Jalan Tuhan tidak menjawab. Dia menggambar sebuah item. Itu seukuran bola pimpong. Itu adalah telur yang tampak seperti kristal. Api seperti api ada di dalamnya. Berry Patgat menggunakan ujung jarinya untuk menunjuk telur. Dia menggumamkan beberapa mantra-mantra misterius dan memunculkan beberapa kekuatan aneh di dalam jarinya, yang kemudian dia masukkan ke dalam telur gen. Boom! Api telur gen meledak dengan nyala api yang membakar. Itu membungkus seluruh telur gen. Ark! Zhao Ninger tiba-tiba berteriak dan berlutut di lantai. Dia terus merangkak saat kekuatan Breakwell meledak gila-gilaan. Tubuhnya dipengaruhi oleh kekuatan dan mulai berubah. Rambut hitamnya menjadi putih. Telinganya yang kecil menjadi panjang dan tajam. Punggungnya menampilkan sayap seputih salju. Armornya meledak. Kulitnya berbulu putih. "Kakak, apa yang terjadi padamu?" Zhao Qiuyi menyentuh Zhao Ninger, tapi dia tidak bisa mengurangi rasa sakitnya dan mengembalikan statusnya.
Zhao Ninger mengeluarkan teriakan yang bisa menghancurkan hati dan paru-paru seseorang. Tubuhnya terus bermetamorfosis. Dia berubah dari manusia menjadi burung putih. Berry Patgat melihat perubahan Zhao Ninger. Dia berbicara pada dirinya sendiri, apakah subjek tes ini berhasil? Suara burung langit yang mengejutkan langit. Tubuh Zhao Ninger menjadi burung dewa yang benar-benar putih. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api misterius. Dia seperti burung phoenix yang lahir dari api. Berry Patgat memegang telur gen. Api itu tampak seperti bayangan Zhao Ninger. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang di sekitar bagian dalam telur gen. Tampaknya mencerminkan apapun yang dilakukan telur gen. Burung dewa Zhao Ninger mulai terbang. Itu membuat Zhao Qiuyi menjauh. Dia terbang ke langit. Ayo, binatang hancur dunia, bertanya dalam hati, mata dewa jalan kubur menyala-nyala. Dia mengangkat telur gen di tangannya. Tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan. Burung dewa Zhao Ninger terbang menuju telur gen di tangan dewa jalan kubur. Itu seperti ngengat yang terbang ke api. Kakak, tidak, Zhao Qiuyi menangis begitu keras hingga sepertinya dia akan merobek paru-paru atau jantungnya. Dia merangkak ke depan, ingin mengejar burung dewa Zhao Ninger. Sayangnya, dia tidak bisa. Mendengar Zhao Qiuyi menangis, burung dewa berhenti. Itu berhenti terbang ke telur gen. Sepertinya sedang bergulat dengan keraguan-raguan. Ayo, kamu akan menjadi makhluk terkuat di alam semesta. Betapa indahnya hidup ini. Inilah yang seharusnya kamu miliki. Berry Patgat tampak bersemangat. Dia memasukkan lebih banyak kekuatan ke dalam telur gennya. Bayangan ada di telur gen. Mereka dibungkus oleh burung dewa yang menyala-nyala. Zhao Ninger tampak seperti sedang berjuang. Dia terlihat sangat kesakitan. Matanya mengeluarkan air mata berdarah, tetapi tubuhnya terbang ke telur gen. Bab 3271 Phoenix Head Hub, Subscribe Penatua. Melihat Zhao Ninger berubah menjadi burung dewa putih. Saat dia mendekati telur gen, dia tiba-tiba melihat sebuah pisau muncul di udara tidak terlalu jauh dari pantai. Tiba-tiba menebas di depan Berry Patgat hingga hampir mengenai telur gen. Mengubur jalan dewa melihat ke langit dan menyingkirkan telur gen itu. Tangannya yang lain menjadi kepalan tangan yang dilempar ke depan untuk memukul udara pedang. Boom! Kekuatan meninju menghantam udara pedang. Tubuh dewa jalan kubur terguncang ke belakang. Kekuatan menciptakan gelombang kejut. Ini menciptakan gelombang besar di laut seperti rantai. Zhao Ninger sekarang menjadi burung dewa putih, dan kejelasan tindakannya ditingkatkan. Dia terbang menuju Zhao Qiuyi. Zhao Qiuyi terkejut sekaligus senang. Dia melihat kemana udara pedang itu berasal. Dia melihat seorang pria tiba melalui pantai. Itu adalah Han Sen, yang sebelumnya dia lepaskan. Han Sen, beraninya kamu kembali. Berry Patgat menarik tinjunya ke belakang. Dia memandang Han Sen saat dia berbicara. Aku tidak pernah pergi, jadi aku tidak akan kembali. Han Sen terus melangkah maju. Udara pedangnya menjadi semakin kuat. Pikiran pedangnya menjadi lebih kuat dengan setiap langkah yang dia ambil. Kubur jalan Tuhan tidak bergerak. Dia memandang Zhao Ninger, yang telah menjadi burung dewa putih. Dia berkata, jika kamu tidak pergi, maka tinggallah. Setelah itu, dewa jalan kubur meledak. Telur gen di tangan kanannya bersinar. Itu seperti matahari yang bersinar terang di langit dan melintasi bumi. Bayangan burung dewa dari telur gen meledak. Satu suara burung mengejutkan langit dan tanah. Zhao Ninger hampir mencapai posisi Zhao Qiuyi melalui penerbangan. Namun, ketika dia mendengar suara burung itu, tubuhnya bergetar. Dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju telur gen lagi. Han Sen mengerutkan kening. Dia menggerakkan 10 jari dan menjadi pedang udara, dengan berantakan menuju Berry Patgat. Tidak ada yang bisa menghentikannya menjadi binatang Blackwall, kata Berry Patgat dengan dingin. Ruang di sekitarnya mulai berkurang. Ketika udara pedang Han Sen mendekat, itu terjebak di dalamnya. Itu menjadi terkubur di ruang yang jatuh. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Zhao Ninger, yang merupakan burung dewa putih, terbang sangat cepat. Melihat dia akan mencapai sel telur yang tampak seperti matahari bersinar, Zhao Qiuyi tampak gelisah dan marah. Dia tidak peduli dengan kesejahteraannya sendiri saat dia berlari ke langit mengejar saudara perempuannya. Dia tidak secepat Zhao Ninger, yang kini telah berubah menjadi burung dewa putih. Dia tidak dapat menyusulnya. Han Sen memandang dewa jalan kubur. Dia menghunus pedang abu-abu inci miliknya. Kekuatan Blackwall Dongsuan Sutra berkumpul di atas bilah pedang abu-abu inci. Pedang itu seperti cahaya saat dipegang. Cahaya pedang melintasi ruang di depan dewa jalan kubur. Ruang yang jatuh itu terbelah oleh cahaya pedang. Tubuh Berry Patgat berkedip-kedip. Meskipun dia mampu menghindari cahaya pedang, pakaian di dadanya terkena sapuan panjang. Itu menunjukkan dadanya yang telanjang dan sapuan pedang tipis yang menyapunya. Tidak heran mengapa ini adalah pedang pemimpin lama. Kubur jalan wajah dewa tidak berubah. Dia memuji pedang abu-abu inci, tetapi dia tidak pernah berbicara tentang keterampilan pedang Han Sen. Seolah-olah Han Sen tidak layak dipuji. Han Sen tidak peduli dengan penghinaan itu. Dia meraih Zhao Ninger, yang sekarang menjadi burung dewa putih, dan menariknya pergi. Berry Patgat mengulurkan salah satu jarinya untuk mengelus luka di dadanya. Lukanya disembuhkan oleh jari itu seolah-olah dia baru saja menutup resleting kulitnya. Kubur jalan Tuhan berkata, kamu tidak jahat. Sayang sekali dia sudah memiliki tanda partai kekacauan dewa. Tidak ada yang bisa mencegahnya menjadi binatang Blackwall. Dia menempatkan telur gen di depannya. Cahaya telur gen menjadi redup. Han Sen melihat bahwa api di dalam telur gen itu seperti lilin putih yang menyala.
Karena terbakar, lilin putih itu sendiri hampir hilang sama sekali. Dengan kekuatan Berry Padgat, sedikit lilin yang tersisa terbakar. Nyala api telur gen padam. Pada saat yang sama, Zhao Ninger, yang telah ditangkap oleh Han Sen dan memiliki tubuh burung dewa putih, runtuh. Dia berubah menjadi titik putih dan terbang menuju telur gen. Han Sen mengerutkan kening. Dia tidak bisa menghentikan apapun yang terjadi. Saat titik putih masuk ke telur gen menyala. Cahaya putih menghasilkan burung dewa yang tampak seperti burung phoenix. Kaca. Burung dewa terbentuk. Cangkang seperti kristal telur gen itu hancur. Seekor burung phoenix dewa putih terbang keluar, melebarkan sayapnya. Kehadirannya sangat menakutkan. Suara burung merobek ruang. Gelombang kejut yang menakutkan melintasi planet ini. Segala sesuatu yang menyentuh gelombang kejut menjadi debu. Bahkan laut berubah menjadi lautan pasir. Berhasil. Berry Padgat senang tentang itu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher burung dewa putih. Ketika Dewa Jalan Kubur mengencangkan tangannya, tubuh burung dewa putih terbakar. Itu berubah, memberinya kepala harpa. Han Sen, ini hari keberuntunganmu. Kamu telah dapat menyaksikan kelahiran binatang Breakworld. Aku akan membiarkan kamu mencoba harpa kepala Phoenix hati yang bertanya ini. Berry Padgat memegang harpa kepala Phoenix. Dia meletakkan jari-jarinya pada senar dan mulai memainkannya. Bis. Kekuatan sonik keluar dari harpa. Harpa hanya menghasilkan satu suara. Di telinga Han Sen, rasanya seperti roh dewa yang tak terhitung jumlahnya meneriakinya. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Han Jinzi adalah kakek buyutku? Apa yang diinginkan Qin Xiu? Suara itu miliknya. Itu adalah interogasi dari lubuk jiwanya yang terdalam. Banyak pertanyaan yang ingin dijawab Han Sen bahkan tidak memiliki jawaban. Pertanyaan dan keinginan dikeruk oleh suara-suara ilahi. Mereka bergema di kepalanya seperti guntur. Itu semakin keras dan lebih keras. Itu hampir cukup untuk membuatnya tuli. Han Sen menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Dia berubah menjadi debu. Kulitnya mulai terlihat seperti pasir. Kekuatan sutra darah nadi tidak bisa melarang tubuhnya berubah. Han Sen menggunakan sutra Dongsuan untuk mengubah aturan kekuasaan. Dia nyaris tidak bisa memblokir kekuatan sonik. Dia tidak bisa menghentikan suara harpa. Suara harpa menyiksa hatinya. Mereka terus merusak hatinya. Mereka merusak sutra Dongsuan. Han Sen tahu ini bukan karena sutra Dongsuan lemah. Hanya saja kekuatan Breakworld miliknya tidak cukup. Sutra Dongsuannya baru saja berhasil menghancurkan dunia. Kekuatan harpa kepala Phoenix berada di atas materialisasi dan level Breakworld. Itu adalah level yang lebih tinggi dari pedang Dewa Iblis. Itu 2 tingkat lebih tinggi dari Sutra Dongsuan. Sutra Dongsuan biasanya bisa bertentangan dengan sesuatu yang lebih tinggi darinya. Itu bisa memblokir suara Phoenix untuk sementara. Jadi itu sudah kuat, binatang buas Breakworld sangat kuat ketika menjadi senjata Breakworld. Binatang Breakworld baru saja dibuat, namun kekuatannya seperti elit tingkat 3. Jika, mata Berry Padgat tampak bersemangat. Dia memandang Han Sen, menderita karena kekuatan harpanya yang bertahan lama. Itu mendorong Dewa Jalan Kubur untuk dengan dingin berkata, mati di tangan senjata Breakworld berarti kamu beruntung, jadi mati saja. Sementara dia berbicara, Dewa Jalan Kubur memainkan harpanya lagi. Kali ini, dia memetik lebih dari satu senar. Dia memetik beberapa dari mereka. Gelombang kejut yang menakutkan menyebar kemana-mana, menutupi langit dan tanah di sekitar Han Sen. Bab 3272, Subscribe Penatua. Suara harpa yang menakutkan seperti cambuk jiwa. Mereka terus mencambuk hati Han Sen. Mereka menginterogasi relung terdalam jiwanya. Dia tidak bisa menghindari mereka. Jika hatinya dipertanyakan, dia terkorosi oleh kekuatan harpa kepala Phoenix hati yang bertanya. Akibatnya, tubuh Han Sen terus berubah menjadi pasir. Kulitnya seperti pasir, hilang terbawa angin. Han Sen, Zhao Qiuyi mengumpulkan kekuatan. Dia ingin membantu Han Sen menahan suara harpa yang menakutkan. Ketika kekuatannya menyentuh harpa, itu berubah menjadi debu. Dia terpesona, bahkan tubuhnya terpengaruh. Kulitnya yang seputih salju tampak seperti pasir, mirip dengan pengaruhnya terhadap Han Sen. Han Sen tampak serius. Tubuh dan pikirannya terperangkap. Dia juga tidak bisa menggunakan pedangnya. Han Sen, kamu masih dapat memilih untuk bergabung denganku sekarang, kata Dewa Jalan Kubur, yang sangat tinggi di pesta kekacauan dewa. Aku bisa mengubahmu menjadi wakil presiden Partai Kekacauan Dewa. Kamu bisa berada di bawah aku tetapi di atas semua orang. Itu adalah hak istimewa yang luar biasa. Han Sen mulai terlihat santai. Dia memandang Dewa Jalan Kubur dan perlahan berkata, pemimpin Partai Kekacauan Dewa seharusnya adalah Qin Xiu sekarang. Kamu dan aku harus bekerja sama. Mendapatkan kembali God Chaos Party seharusnya tidak sulit. Aku akan menjadi pemimpin, dan kamu akan menjadi wakil presiden. Di atas langit, di bawah tanah, di dunia Yin, dan di dunia Yang, kita akan menjadi bos dari semuanya. Kami tidak akan bereinkarnasi, dan kami tidak akan mengindahkan panggilan takdir yang berubah-ubah. Betapa hebatnya itu, kubur jalan Tuhan sedang melakukan yang terbaik untuk menggodanya. Dia tidak ingin mengambil Han Sen karena kekuatannya yang besar. Yang paling penting baginya adalah dia tahu Han Sen memiliki hubungan khusus dengan Qin Xiu dan Wan'er. Dia tahu tentang Qin Xiu, jadi dia ingin Han Sen sendiri membantu menangani Qin Xiu. Kamu dan aku dapat bekerja sama, tetapi aku tidak ingin menjadi yang lebih rendah, kata Han Sen sambil tertawa. Aku akan menjadi pemimpin, dan kamu akan menjadi salah satu preman. Sepertinya kamu tidak tahu berapa mahalnya harga hidup. Wajah Berry Padgat tampak redup.
Dia meletakkan jarinya di senar lain dan memetiknya. Dia memainkan lebih banyak musik buruk itu. Tubuh dan kulit Hansen berubah menjadi pasir, tetapi dia masih terlihat sangat tenang. Melihat gelombang kejut yang intens, wajahnya tidak berubah. Dia berkata pada dirinya sendiri, Nyonya jahat es Giok, sudah waktunya kamu memenuhi janjimu. Aku membutuhkan kekuatan kamu dan aku membutuhkannya sekarang. Tidak ada gunanya memanggil orang lain sekarang. Bahkan jika langit yang penuh dengan roh dewa ada di sini, kamu tidak akan lolos dari kematian. Di bawah suara kecapi hati yang meminta, kamu tidak akan menjadi apa-apa selain debu. Barry Patgat mengamuk saat dia memainkan harpa sekarang. Suara harpa datang dengan cepat. Warna es batu giok menyebar di tubuh Hansen. Rambut hitamnya berubah menjadi es. Bahkan matanya tampak kristal seperti batu giok. Kulitnya yang berpasir tampak seperti kristal sekarang. Itu lebih sempurna dari sebelumnya. Itu seperti patung batu giok yang keluar dari es. Langit yang penuh dengan suara harpa datang, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan bekas pada kulit seperti batu giok Hansen. Hansen dan wanita jahat batu giok es bergabung untuk menghancurkan dunia. Dia sekarang memiliki tubuh paling murni yang pernah ada. Tidak ada setitik debu atau kotoran pun yang merusak citranya. Bukan hanya kulitnya yang menjadi seperti batu giok. Bahkan hatinya telah menjadi batu giok. Dia benar-benar sempurna. Bahkan menghadapi langit yang penuh dengan dewa dan Buddha yang berusaha menyiksa hatinya, dia tidak akan ragu atau tersesat. Kamu memiliki dua kekuatan elemental Breakwald yang berbeda. Dewa Jalan Kubur mengerutkan kening dan menatap Hansen. Makhluk yang bisa mempraktekkan kekuatan Breakwald sepertinya menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencoba mencapai level seperti itu. Ditambah lagi, orang sering dibatasi oleh sifatnya. Makhluk biasa hanya bisa menghancurkan dunia dengan satu elemen. Tidak banyak makhluk yang bisa menghancurkan dunia dengan dua kekuatan. Dia adalah orang yang spesial dalam hal elit Breakwald. Hansen tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Tubuhnya telah terperangkap oleh kekuatan sonik, tetapi dia sekarang bisa bergerak. Suara kecapi hati yang bertanya tidak dapat menghentikan gerakan Hansen. Kemanapun dia pindah, hal-hal yang dia sentuh menjadi bersih. Seolah-olah semua kotoran telah dibersihkan. Busur pendek dan anak panah muncul di tangan Hansen. Itu adalah tombak yang terbang. Dia telah memodifikasinya menjadi busur. Itu adalah senjata yang sangat berbakat dengan Hansen. Hansen memandang Dewa Jalan Kubur. Dia perlahan menarik tali busur. Dia menariknya secara maksimal. Dia kemudian berhenti ragu-ragu. Dia melepaskan jari-jarinya yang memegang tali busur. Panah itu membawa kekuatan berputar yang merobek semua aturan. Itu membawa kekuatan yang dipenuhi dengan esensi Super Spang. Sutra Dongsuan menghancurkan substansi dasar alam semesta dan menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan. Barry Patgat terkejut. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa menghindari panah itu. Melalui refleks, dia mengumpulkan kekuatan dan mengangkat harpa kepala Phoenix Hati yang meminta untuk memblokir panah. Panahnya luar biasa cepat. Ketika ujung panah hampir mengenai bingkai harpa kepala Phoenix Hati yang bertanya, panah itu menghilang. Itu seperti sihir. Tatapan Barry Patgat membeku. Tubuhnya merobek ruang dan jatuh kembali. Itu masih terlalu terlambat. Panah hitam anehnya muncul di dadanya. Itu menembus baju besinya dan melubangi dadanya. Boom! Kekuatan menakutkan menghancurkan tubuh Dewa Jalan Kubur. Dia seperti bintang yang jatuh ke laut. Dia menciptakan tsunami besar. Harpa kepala Phoenix terbang bersamanya. Di udara, itu tampak seperti burung Dewa Phoenix putih. Hansen memecahkan ruang dan pergi ke dasar laut. Dia melihat panah di dasar laut tertanam di batu. Kubur Jalan Tuhan telah pergi. Pakaian robek ada di bawah laut. Kekuatan Super Spang menghantam tubuhnya, tetapi itu tidak membunuhnya. Dewa Jalan Kubur sangat kuat. Hansen terkejut. Dia tahu Dewa Jalan Kubur telah pergi, jadi Hansen juga pergi. Dia pergi ke pantai. Mengubur Jalan Tuhan telah pergi. Planet Ninger kembali normal. Laut juga kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhao Qiuyi memegang binatang Breakwald Zhao Ninger dan menangis. Zhao Ninger menjadi burung Dewa Phoenix Putih yang juga menangis. Hansen, kamu adalah pendekar pedang nol. Satu kerajaan Qin. Kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu harus memiliki cara untuk membantu adik aku pulih. Aku mohon selamatkan adikku. Zhao Qiuyi bersujud di hadapan Hansen saat dia melihatnya. Hansen memegangi tubuhnya. Dia memandang Zhao Ninger, yang merupakan binatang Breakwald, dan berkata, aku mungkin bisa membuat kamu kembali normal, tetapi itu tidak akan berhasil 100%. Hanya ada kemungkinan 20% hingga 30% kamu akan mendapatkan kembali bentuk manusia kamu. Jika proses ini gagal, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kamu masih ingin mencobanya? Zhao Ninger tidak bisa berbicara. Dia membuat suara burung dan mengangguk pada Hansen. Oke, kalau begitu, mari kita coba. Hansen tidak ingin menyelamatkan Zhao Ninger karena permintaan berulang kali dari Zhao Qiuyi. Dia ingin tahu apa itu binatang Breakwald dan mengetahui apakah kekuatannya bisa mempengaruhi binatang Breakwald atau tidak. Hansen mengumpulkan kekuatan Sutra Kuning Swan. Kekuatan Swan Yellow Sutra dapat mengubah ras gen kembali menjadi telur. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kekuatan itu mengenai binatang Breakwald. Ini adalah kesempatannya untuk mencari tahu. Bisakah kekuatan ini mengubah Zhao Ninger kembali menjadi manusia, atau akankah itu mengubahnya menjadi telur seperti ras gen? Bahkan mungkin tidak berhasil sama sekali. Hansen memiliki semua pertanyaan ini di benaknya saat dia meninju Zhao Ninger.
Bab 3273 Perubahan Zhao Ning'er, Subscribe Penatua. Kekuatan Sutra Kuning Xuan menghantam Zhao Ning'er. Itu membuat Han Sen merasa seperti sedang melemparkan minyak ke dalam panci berisi air. Kekuatan Sutra Kuning Xuan tidak bisa menyatu dengan darah Zhao Ning'er. Han Sen berpikir, sepertinya setelah Zhao Ning'er menjadi binatang Blackwell, tubuhnya mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Bukan hanya kekuatannya yang berubah. Kekuatan Xuan Yellow Sutra tidak bisa menggeser denyut darahnya. Dia menggunakan Sutra Kuning Xuan untuk menghancurkan dunia. Sebuah kekuatan merah perlahan menjadi terlihat. Itu seperti nyala api berdarah yang berusaha menyelimuti seluruh tubuh Zhao Ning'er. Han Sen merasakan bahwa setelah menghancurkan dunia, Sutra Kuning Xuan dapat menembus tubuh Zhao Ning'er. Bahkan jika itu berhasil, itu berbaur perlahan. Kecepatannya seperti siput. Han Sen terkejut. Binatang buas Blackwell yang diciptakan Qin Xiu menakutkan. Zhao Ning'er baru saja menjadi binatang Blackwell, namun dia sudah memiliki tubuh yang menakutkan ini. Dia tidak lebih lemah dari kekuatan Blackwell yang merupakan elit yang solid atau bahkan lebih kuat. Bagaimana Qin Xiu bahkan berhasil mencapai ini? Apa itu jiwa kehidupan? Ketika kekuatan Xuan Yellow Sutra masuk ke tubuh Zhao Ning'er, Han Sen merasakannya bergabung dengan sangat lambat. Karena kecepatannya, Han Sen memperkirakan kekuatannya akan dikosongkan pada saat dia bisa membuat Zhao Ning'er kembali seperti semula. Sekarang, denyut darah Zhao Ning'er telah berpindah. Bulu-bulu di tubuhnya semakin mengecil. Beberapa kulitnya tampak seperti manusia. Jika Han Sen berhenti sekarang, denyut darah Zhao Ning'er akan dibiarkan dalam keadaan tidak murni. Konsekuensi dari itu akan buruk. Bahkan ada kemungkinan blood pulse-nya meledak. Jika itu terjadi, dia akan mati. Han Sen menggertakkan giginya. Dia melemparkan Sutra Dongxuan. Dia masuk ke mode Blackwell dan memasukkan kekuatan Sutra Dongxuan ke tubuh Zhao Ning'er. The Blackwell Dongxuan Sutra bisa menjaga hal-hal pada zat yang paling primitif. Sutra Dongxuan bisa kembali ke asal. Terakhir kali dia menggabungkan keduanya, Flying Yan Spear berubah menjadi busur. Itu adalah contoh trik yang sangat sukses. The Flying Yan Spear adalah senjata pengorbanan. Itu untuk menciptakan sesuatu sementara Zhao Ning'er adalah makhluk hidup. Han Sen tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia mencoba melakukan itu untuknya, tetapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia harus terus berjalan apapun yang terjadi. Kekuatan Blackwell Sutra Dongxuan abu-abu dan kekuatan Blackwell Sutra Kuning Xuan merah tua dikombinasikan dengan tubuh Zhao Ning'er. Di mata Han Sen, Zhao Ning'er bukan lagi manusia yang hidup. Dia hanyalah rantai zat yang terbuat dari titik-titik kecil yang tak terhitung jumlahnya. Rantai zat dijalin bersama untuk menciptakan mesin yang kompleks. Titik berwarna berbeda mengantri berbeda. Mereka menciptakan berbagai jenis rantai zat. Rantai zat yang berbeda berbaris secara berbeda. Mereka membentuk-bentuk organ, seperti mesin dengan segala macam bagian yang berbeda. Han Sen secara mengejutkan menyadari bahwa hidup hanyalah sebuah mesin. Itu hanya lebih rumit daripada mesin biasa. Kekuatan Sutra Dongxuan membuat Han Sen memahami asal mesin kehidupan. Itu memberinya kekuatan untuk membongkar semuanya dan membangun kembali segalanya. Kekuatan Xuan Yellow Sutra memungkinkan Han Sen mengetahui kegunaan paling dasar dari setiap mesin, dan itu memungkinkannya untuk memodifikasi bagian-bagiannya menjadi yang terbaik. Di bawah kerjasama kedua kekuatan ini, asal tubuh Zhao Ning'er terkoyak dan dibangun kembali. Beberapa zat kehidupan yang tidak dibutuhkan disingkirkan. Lebih banyak zat kehidupan dibangun kembali. Itu membuat struktur rantai zat baru. Jiwa kehidupan digabungkan dengan tubuh Zhao Ning'er, yang berarti tubuhnya mengalami perubahan besar. Keterampilan jiwa hidupnya belum matang. Bagaimanapun, mereka adalah dua kehidupan yang digabungkan. Kesulitan dan kesalahan yang dihadapi ketika melakukan hal seperti ini terlalu banyak. Meskipun Zhao Ning'er berhasil menggabungkannya, tubuhnya masih memiliki banyak masalah untuk ditanggung. Kekuatan Sutra Dongxuan Han Sen dan kekuatan Sutra Kuning Xuan mampu menyelesaikan semua ini. Dia menggabungkan keduanya dengan cara terbaik. Itu membuat tubuh Zhao Ning'er menunjukkan lebih banyak perubahan. Tubuh Zhao Ning'er dibungkus oleh kekuatan hitam dan merah. Dia seperti terperangkap dalam kepompong cahaya. Dia seperti kupu-kupu dalam kepompong, mendapatkan perubahan yang membalik langit dan tanah. Zhao Qiuyi tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Zhao Ning'er karena dia terperangkap di dalam kepompong cahaya. Hatinya melonjak, rasanya seperti akan melompat keluar dari dadanya. Dia menatap kepompong cahaya tanpa penangguhan hukuman. Kak, kamu akan baik-baik saja. Zhao Qiuyi meletakkan tangannya di atas dadanya. Sepertinya dia sedang berdoa. Han Sen batuk darah. Setelah Zhao Ning'er menghancurkan dunia, tubuhnya terbukti terlalu kuat. Han Sen harus menggabungkan dua kekuatan Blackwell untuk mengubah tubuhnya. Meski begitu, tetap saja terasa sangat sulit. Kekuatan di tubuhnya hampir habis. Dia akan runtuh setiap saat. Untungnya, wasiat Zhao Ning'er belum semuanya hilang. Jika dia bekerja sama dengan Berry Patgat, pria yang akan melarikan diri adalah aku. Binatang buas Blackwell benar-benar menakutkan. Aku tidak tahu berapa banyak yang dimiliki Qin Xiu. Han Sen menggertakkan giginya dan bertahan. Tubuhnya bergetar saat keringat membasahi tubuhnya. Sepertinya dia baru saja melakukan dung di air. Itu adalah tanda kelelahan yang jelas. Pada tahap ini, dia tahu dia tidak bisa menyerah. Bahkan jika itu hanya dengan kulit giginya, dia harus bertahan. Kekuatan Han Sen's Blackwell tidak solid. Mereka berada di level yang lebih rendah dari Zhao Ning'er, dan Zhao Ning'er tidak solid meskipun lebih menakutkan daripada elit Blackwell yang solid normal.
Jika Hansen bisa mematahkan kekuatan Breakwald yang solid, tidak akan terlalu sulit untuk mengubah Zhao Ning'er. Sekarang, itu terbukti terlalu sulit. Jika Zhao Ning'er bekerja sama dengan kekuatan, Hansen tidak dapat mengubah tubuhnya. Kulit Hansen menjadi abu-abu. Cahaya di matanya tampak redup. Tubuhnya gemetar dan mulai terlihat lebih kurus. Aku tidak tahan lagi. Berapa lama lagi sampai dia selesai memodifikasi? Hansen merasa seperti lampu yang kehabisan minyak. Dia tidak bisa melanjutkan. Ini bukan sesuatu yang bisa dia tahan dan lalui begitu saja. Ketika kekuatan itu hilang, itu hilang. Itu seperti uang. Jika semuanya dihabiskan, itu semua dihabiskan. Dia tidak bisa hanya memeras lagi. Dia membutuhkan waktu untuk pulih. Pada titik ini, Hansen tidak punya waktu untuk pulih. Kekuatan Breakwald tidak seperti kekuatan lainnya. Seseorang tidak dapat pulih dengan kekuatan alam semesta. Kekuatan Breakwald adalah kekuatan yang menantang langit. Kekuatan alam semesta tidak dapat membantu mereka. Banyak pembuluh darah di dalam tubuh Hansen pecah. Mereka membuat kulitnya terlihat merah. Hansen tahu bahwa jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan runtuh. Hansen menggertakkan giginya. Dia tampak jahat. Aku harus mengambil risiko ini demi Zhao Qiuyi. Aku telah mencoba yang terbaik untuk membantu kamu, tetapi untuk hidup atau tidak hidup pada akhirnya akan bergantung pada diri kamu sendiri. Hansen tiba-tiba menggunakan kekuatan. Dia langsung melemparkan 4 seni Geno. Dia memasuki mode xenogeniknya. Dia menggunakan semua kekuatannya dan menembakkan semuanya ke tubuh Zhao Ning'er. Ketika kekuatannya dikeluarkan, tubuh Hansen benar-benar habis. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan lagi untuk minum susu. Dia jatuh ke lantai seperti sekarung lumpur dan lumpuh. Bab 3274, Subscribe Penatua. Hansen telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Dia tidak bisa lagi merasakan situasi Zhao Ning'er. Dia hanya bisa melihat tubuhnya terbungkus oleh api hitam dan merah. Itu seperti kepompong iblis yang datang dari neraka. Hansen, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi pada adikku? Zhao Qiuyi bergerak untuk menjemput Hansen. Dia berbicara dengan nada suara yang aneh. Aku baik-baik saja. Adapun saudara perempuanmu, kurasa itu semua tergantung pada takdir. Hansen tidak tahu apa yang akan terjadi pada Zhao Ning'er. Situasi ini berada di luar kendalinya. Hansen membuat keputusan rahasia bahwa dia tidak akan mengubah kehidupan dan benda-benda yang bukan miliknya. Itu terlalu berbahaya baginya. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan akan membuat Zhao Qiuyi lebih khawatir, tetapi Hansen tidak ingin memberinya terlalu banyak harapan. Paling-paling, bahkan Hansen berpikir hasilnya tidak dapat diprediksi. Hal-hal mungkin menjadi serba salah. Memiliki harapan dan kemudian melihatnya dilucuti adalah hal yang mengerikan. Jauh lebih baik untuk mengharapkan yang terburuk. Hansen tidak berdaya. Zhao Qiuyi harus membantunya duduk. Jika terjadi sesuatu yang lain, dia melemparkan sutra kuning Xuan pada dirinya sendiri. Zhao Qiuyi melihat kepompong cahaya. Hansen memperhatikan kepompong itu menjadi lebih kecil. Lebarnya 30 kaki pada satu titik. Tidak lama kemudian, lebarnya 21 kaki. Meskipun kepompongnya lebih kecil, dia belum melihat tanda-tanda tubuh Zhao Ning'er. Ketika Zhao Ning'er menjadi burung dewa, dia terlihat lebih besar. Jika dia masih memiliki tubuh burungnya, dia pasti sudah bisa melihatnya sekarang. Ketika kepompong lebarnya 12 kaki, masih belum ada bulu. Ini membantu meningkatkan Zhao Qiuyi dengan lebih banyak harapan. Tiba-tiba, bayangan datang. Itu datang satu langkah di dekat pantai. Itu adalah Dewa Jalan Kubur, yang baru saja melarikan diri beberapa saat sebelumnya. Apakah manusia selalu sebodoh itu? Berry Patgat mengangkat tangannya. Tangannya terbakar dengan api abu-abu yang menakutkan. Dia menggunakan telapak tangannya seperti pisau dan melemparkan tebasan ke arah Hansen. Dong! Hansen melihat kehadiran yang menakutkan meningkat. Sepertinya dia memiliki ruang yang kuat dan bengkok. Roh pedang Dewa Iblis muncul di depan Hansen untuk memblokir pisau Dewa Jalan Kubur. Cahaya transparan dan abu-abu meledak. Semuanya hancur. Ah, jadi kamu datang ke sini dengan maksud membunuhku semua karena kamu percaya aku bodoh, kata Hansen dengan dingin. Aku bodoh karena aku manusia, yang menurut kamu bodoh secara default. Yah, membunuhku sepertinya tidak mudah sekarang, kan? UOCSIL. Roh pedang Dewa Iblis adalah ras gen roh Dewa Pemusnahan Qin Yuan, tetapi Hansen memodifikasinya dengan Sutra Dong Xuan dan Sutra Kuning Xuan. Sekarang ras gen Hansen. Hansen berencana menjadikan roh pedang Dewa Iblis sebagai subdewa di kuil dewa kekayaannya, tetapi dia belum mendapatkan basis dewa. Jadi dia terus membawanya kemana-mana. Setelah memodifikasinya, roh pedang Dewa Iblis sangat kuat. Itu memiliki udara pedang kelas dunia Break. Meskipun tidak kokoh, itu masih lebih kuat dari kebanyakan makhluk Breakwald. Makhluk dan barang yang dimodifikasi oleh Sutra Kuning Xuan dan Sutra Dong Xuan akan meningkatkan kekuatan. Semakin kuat suatu makhluk atau item, semakin sulit mereka untuk dimodifikasi. Apakah menurutmu roh pedang Dewa Iblis yang tidak dapat menghancurkan kekuatan yang dipadatkan Breakwald benar-benar dapat mengalahkanku? Berry Patgat dingin seperti es. Dia melambaikan tangannya dengan kekuatan abu-abu. Roh pedang Dewa Iblis melepaskan udara pedang yang menakutkan dan tak terlihat. Itu dikombinasikan dengan kekuatan abu-abu Berry Patgat. Udara pedang tak terlihat menghancurkan kekuatan abu-abu. Udara pedang menghilang. Bahkan tubuh roh pedang Dewa Iblis retak. Ada retakan kecil di sepanjang pedang. Hansen mengerutkan kening. Setelah dia memodifikasi roh pedang Dewa Iblis, itu sangat kuat. Gelombang Berry Patgat hampir mematahkan pedang.
Kekuatan ini mirip dengan Zhao Ninger. Ditambah lagi, Hansen tidak melihat adanya luka yang bermanifestasi di Berry Padgat. Dia menembak jantung Berry Padgat. Sekarang, tempat itu rusak, tetapi kulitnya utuh. Tidak ada tanda. Yah, aku harus mengaku. Wakil Presiden Partai Kekacauan Dewa benar-benar pria yang kuat, kata Hansen untuk memujinya. Berry Padgat sedang tidak ingin berbicara dengan lawannya. Bukannya dia tidak bisa melawan Hansen. Berry Padgat hanya tidak ingin mengambil risiko. Setelah dia ditembak, dia lari. Sebenarnya, itu tidak terlalu menyakitinya. Sekarang, Hansen telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Berry Padgat tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia kembali dengan rencana untuk menghabisi Hansen sekali dan untuk selamanya. Dalam prosesnya, dia akan membawa Zhao Ninger, yang telah berubah menjadi binatang Breakwell, kembali bersamanya. Dia akan tetap menjadi pemenangnya. Kubur jalan Tuhan melangkah maju. Langit dan tanah runtuh. Berry Padgat tampak dingin. Dia mengayunkan pukulan. Dimanapun pukulannya mencapai, segalanya berubah menjadi debu. Hansen merasakan kekuatan menakutkan itu. Dia tahu roh Dewa Pedang Iblis tidak akan efektif dalam menangkis serangan itu. Dia tampak dingin. Hansen sedang mencoba menemukan barang yang bisa menyelamatkan hidupnya ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan burung Phoenix. Tiba-tiba, cahaya putih bersalju membutakannya. Kepompong yang dibuatnya rusak. Cahaya putih keluar dari kepompong. Seorang wanita muncul dari sana. Dia memiliki rambut putih yang mencapai jari kakinya. Dia terlihat sangat menyegarkan. Dia seperti peri. Dia tampak sangat suci. Seolah-olah tidak ada setitik kotoran pun yang dapat merusak citranya. Di belakangnya ada sayap putih burung Phoenix. Dia memiliki cahaya suci di sekelilingnya. Mereka seperti not musik. Seolah-olah mereka ada di sana, tetapi mereka tidak ada di sana. Semuanya mengalir di sekelilingnya. Ketika nada-nada itu keluar, langit dan tanah mengindahkannya dengan keras. Tangisan Phoenix datang dari wanita itu. Itu adalah kekuatan sonik murni. Itu membuat gelombang kejut kekuatan abu-abu miring dan menjauh. Itu hancur di tengah ledakan sonik. Sebelum kekuatan abu-abu mencapai Hansen, itu menghilang di tengah kekuatan sonik. Kakak, Zhao Qiuyi berteriak kaget. Hansen dan Dewa Jalan Kubur melihat Zhao Ninger. Dia tampak aneh. Mengatakan dia adalah manusia sepertinya tidak sepenuhnya benar, tapi dia terlihat berbeda dari mode Phoenix sebelumnya. Apakah ini bentuk asli dari binatang Breakwell? Kekuatannya akan lebih baik dariku. Berry Padgat memandang Zhao Ninger. Dia tampak sangat bersemangat. Kaki giok Zhao Ninger telanjang saat dia muncul. Tubuhnya seperti burung Phoenix, terbang di langit. Dia terbang menuju Hansen. Tubuhnya memancarkan cahaya dan musik yang menakutkan. Saat Zhao Ninger terbang ke Hansen, tubuhnya menjadi harpa kepala Phoenix. Dia mendarat di dekat Hansen. Hansen tidak bisa memainkan harpa. Ketika dia memegang harpa kepala Phoenix, dia merasakan kekuatan yang menakutkan dan misterius berputar di sekitarnya. Jari Hansen menyentuh senar. Dia mengumpulkan kekuatan dan mencoba menjentikkannya. Dia langsung mendengar suara yang sangat keras bergema di angkasa. Blur. Setelah suara harpa, Dewa Jalan Kubur memuntahkan darah. Tubuhnya merobek ruang. Dia jatuh ke dalam robekan di angkasa dan menghilang. Ruang di sekitar mereka runtuh. Hansen tidak dapat mengejarnya, jadi dia berhenti memikirkannya. Bab 3275 Satu harpa yang baik, subscribe Penatua. Hansen membelai tubuh harpa kepala Phoenix dan memujinya. Ini benar-benar satu harpa yang bagus. Harpa kepala Phoenix mampu menggunakan kekuatannya. Itu berubah menjadi meminta kekuatan hati. Dengan kekuatan harpa kepala Phoenix, dia mampu membuat Dewa Jalan Kubur menumpahkan darah. Bahkan jika Hansen tidak tahu cara memainkan musik atau memainkan alat musik, harpa seperti itu masih merupakan sesuatu yang sangat dia sukai. Tentu saja, Hansen tidak memiliki banyak kekuatan sekarang. Dia baru pulih sedikit. Kekuatan harpa sebagian besar berasal dari harpa kepala Phoenix. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan harpa kepala Phoenix itu. Hansen sangat menyukai harpa kepala Phoenix. Setelah mengelusnya 2 kali, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia segera menyadari harpa kepala Phoenix telah menjadi Zhao Ninger. Dia menyentuh pinggang Zhao Ninger. Hansen membiarkan Zhao Ninger pergi dan bertanya, bagaimana situasimu sekarang? Apakah kamu seorang manusia atau kamu adalah binatang Breakwell? Dia bukan anak muda lagi. Dia tampak seperti berusia sekitar 20 tahun, tetapi dia sudah berusia 30 hingga 40 tahun. Dia tidak merasa malu semudah dia bertambah tua. Zhao Ninger memandang Hansen. Sayap Phoenix-nya menyebar. Mereka menjadi pakaian berbulu. Mereka menutupi tubuhnya yang putih tanpa cacat. Aku tidak tahu apa aku sekarang, tapi setidaknya aku terlihat seperti manusia lagi, kata Zhao Ninger dengan dingin. Kak, senang kamu baik-baik saja. Zhao Qiuyi berlari ke depan untuk memeluk Zhao Ninger. Zhao Ninger membelai rambut Zhao Qiuyi saat dia berkata, Qiuyi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Aku punya kekuatan yang dibutuhkan untuk membuatmu tetap terlindungi. Tidak ada yang akan bisa menggertakmu lagi. Hansen tidak secerewet Zhao Ninger. Dia kuat dan makhluk terbaik di dunia Break yang solid. Jika dia mengatakan dia bisa melindungi dirinya sendiri, mungkin terlalu dini untuk membuat penilaian itu. Jika orang lain memiliki kekuatan Zhao Ninger, mereka akan aman. Zhao Ninger berbeda. Dia adalah subjek tes Qin Xiu. Tidak mungkin Qin Xiu akan meninggalkannya sendirian.
Mengesampingkan Qin Xiu, yang sangat menakutkan, bahkan jika Dewa Jalan Kubur menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1, tidak ada jaminan dia bisa menang. Kubur Jalan Darah Dewa tumpah karena kecapi, tetapi dia memiliki kekuatan untuk pergi. Zhao Ninger pasti akan dipukuli jika dia meremehkannya. Han Sen tidak menceritakan semua itu padanya. Dia tahu tidak ada gunanya dia mengatakan itu. Dia membutuhkan Zhao Ninger untuk memahaminya sendiri. Jika itu dikatakan oleh orang lain, dia tidak akan mendengarkan. Bagus. Jika tidak ada lagi yang tersisa untukku di sini, maka aku akan pergi. Han Sen mengerti apa itu binatang Blackwell, jadi tidak ada gunanya dia tetap tinggal. Tunggu, Tuan Han, kata Zhao Ninger. Jika kamu tidak keberatan, kami ingin bepergian dengan kamu. Bepergian dengan aku. Apakah kalian akan pergi ke kerajaan Qin? Han Sen menatap Zhao Ninger dengan terkejut. Zhao Qiuyi menatap Zhao Ninger dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tidak masalah kemana kamu pergi, kata Zhao Ninger. Dia memandang Han Sen dan tersenyum. Kemanapun kamu pergi, kami ingin mengikuti kamu. Zhao Ninger memiliki ekspresi polos dan polos di wajahnya, tetapi kehadirannya mematikan. Dia memiliki rambut putih dengan kehadiran yang murni. Itu sangat menarik. Dan setelah dia mengatakan itu, bahkan Han Sen pun terkejut. Untungnya, Han Sen adalah pria yang setia. Dia hanya menatap Zhao Ninger dengan kekaguman. Nona Zhao, kamu pasti bercanda. Aku tidak mampu membayar kamu berdua. Zhao Ninger berkedip dan berkata, jika kamu bersedia membawa kami memiliki tabungan sendiri. Kami bisa menjagamu. Han Sen hampir tersedak air liurnya sendiri. Melihat Han Sen seperti itu, Zhao Ninger tertawa. Tolong jangan salah paham maksud aku. Aku adalah musuh Partai Kekacauan Dewa. Kamu adalah musuh Partai Kekacauan Dewa juga. Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku hanya ingin bekerja denganmu. Aku tidak super kuat, tapi aku bisa melayani. Tolong, jangan tinggalkan aku begitu saja. Setelah mendengar saran Zhao Ninger agar mereka bekerja sama, Han Sen tidak terlihat sangat senang. Dia mengerutkan kening. Dia dan Zhao Ninger adalah musuh dari Partai Kekacauan Dewa, tetapi ada perbedaan besar di antara mereka. Zhao Ninger dimiliki oleh Partai Kekacauan Dewa. Di masa depan, Partai Kekacauan Dewa akan mencoba yang terbaik untuk mengambil kembali Zhao Ninger. Mereka bahkan mungkin mencoba membunuhnya. Perseteruan Han Sen dan Partai Kekacauan Dewa lahir secara berbeda. Mereka memiliki konflik sesekali, tetapi dia tidak pernah dikejar. Dia hanya harus melawan mereka kadang-kadang. Jika mereka bekerja bersama, Partai Kekacauan Dewa mungkin memiliki keinginan yang lebih besar untuk melihat mereka berdua tersingkir. Setelah jeda yang lama, di mana dia memikirkan semuanya, dia memberitahu Zhao Ninger, kamu dapat memilih untuk bekerja sama dengan aku, tetapi ada satu hal yang harus aku jelaskan kepada kamu terlebih dahulu. Tolong, beritahu aku, kata Zhao Ninger sambil tersenyum. Jika kamu dan aku bekerja sama, aku akan menjadi pemimpin partai kecil ini, kata Han Sen dengan kepastian mutlak. Kamu mematuhi perintahku. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, maka aku tidak berpikir kita harus bekerja sama. Zhao Ninger tampak ragu-ragu, tetapi dia dengan serius membungkuk dan menjawab, aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan kepada aku. Jika memang seperti itu, kalian berdua harus pergi dan berkemas. Kamu dapat mengikuti aku kembali ke kerajaan Qin. Han Sen tahu Partai Kekacauan Dewa tidak akan berhenti. Dia berencana untuk kembali ke kerajaan Qin, menjemput Bauer, dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Situasinya tidak lebih baik dari situasi Zhao Ninger saat ini. Partai Kekacauan Dewa akan segera menyerang lagi. Zhao Ninger membawa Zhao Qiuyi bersamanya untuk mengemasi tas mereka. Zhao Qiuyi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak, kamu sangat kuat. Mengapa kamu harus bekerja sama dengan Han Sen? Zhao Ninger menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu muda. Ada banyak hal yang tidak dapat kamu pahami. Aku kuat, tapi Berry Patgat tidak takut padaku. Ketika datang ke Han Sen, bahkan ketika dia benar-benar kelelahan, Dewa Jalan Kubur menghindari kecerobohan. Dia memperlakukannya seperti musuh besar. Kalau begitu, itu salahnya, kata Zhao Qiuyi. Dia tidak setuju. Zhao Ninger menunjukkan senyum masam. Dia tidak naif seperti Zhao Qiuyi. Ngomong-ngomong, Partai Kekacauan Dewa tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Akan lebih aman bagi kita untuk tinggal di dekat Han Sen. Dia lebih memahami Partai Kekacauan Dewa daripada kita. Satu hal yang tidak disebutkan Zhao Ninger adalah fakta bahwa jika ini semua tentang dia hanya akan bersembunyi atau melawan mereka. Lebih dari segalanya, dia hanya khawatir tentang Partai Kekacauan Dewa melakukan sesuatu yang buruk pada Zhao Qiuyi. Itu adalah ketakutan terbesarnya. Han Sen pergi ke taman. Dia minum teh sambil menunggu keluarga Zhao berkemas. Dia tiba-tiba melihat bayangan jatuh dari langit. Itu jatuh ke pelukan Han Sen. Han Sen dengan cepat bereaksi. Dia meraih bayangan itu dan melihat lebih dekat. Itu adalah iblis langit besar, yang telah pergi begitu lama. Iblis langit besar tampak mengerikan. Wajahnya lebih pucat dari salju. Dia terluka parah. Han Sen belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa menyentuh tubuh melengkung dan iblisnya. Dia bisa merasakan kehangatannya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.